selamat malam semuanya. Sebentar ya. Hai. Hai semuanya. Halo, selamat malam semuanya. Sehat-sehat? Iya, aku pakai kacamata gara-gara mataku lelah banget, sis. Kan pakai soft lens kan, sebenarnya minusnya tuh gede. Cuman ya jadi cerita deh nih. Cuman apa namanya, hari ini dari kemarin banyak ngeliat screen terus matanya jadi nggak enak gitu. Terus tadi katanya suruh ganti soft lens dulu, ganti kacamata. Kak Vip, sebentar ya Kak, kita say hi dulu. Anyway, ini kita IG live, tapi di streaming juga, ada di YouTube. Nanti sebentar ya Kak, nanti kita ini dulu. Penontonnya masuk dulu Kak. Kalau konser nih penontonnya masuk dulu. Udah duduk, nanti bintang tamunya baru keluar Kak. Oke, malam ini kita bakal, aduh, seru banget deh nih kayaknya yang ngumpul ya. Pengen tahu gitu ya perjalanannya Kak Afif dan tips-tipsnya gimana untuk membangun paduan suara. Dan kalau ada yang tanya, hari ini ada challenge-nya nggak? Terus kalau ada yang mau nanya-nanya ya, boleh tulis di komen. Mudah-mudahan kebaca, aku akan langsung catat juga. Terus kalau yang tahu nomor telepon aku, nomor WhatsApp juga boleh langsung WhatsApp aku ya. Kita tunggu sebentar lagi, abis itu baru undang Kak Vip terus. Biasa kan aku bacain profile. Ini aku nggak bacain ya. Soalnya kalau bacain profile Kak Afif, takutnya keburu lebaran. Baru kelar gitu ya. Dan lagian kita semua udah tahu lah ya Kak Afif. Iya. Yeah. Oke, sebentar lagi ya. Sebentar lagi aku akan mulai. Jadi kita malam ini akan membahas apa aja sih? Nah, oke. Aku akan... Ini tamu ininya ya, penonton udah siap semua ya. Iya, yang udah nanya ke aku juga nanti akan aku iniin ke Kak Afid. Tapi just in case aku lupa, boleh ya ditulis lagi di sini ya. Oke, penonton udah duduk manis nih ya. Kalau nonton konser nggak boleh ribut. Nah, kalau ini boleh. Oke, aku invite Kak Afid. Hai Kak Afif, Hey, halo Dea. selamat malam. Ini aku Malam-malam. kompakan pakai Oh iya. kacamata. Aduh. Padahal emang matanya lagi nggak enak sih.
Lo emang biasanya Gimana nggak pakai Kak Afif? kacamata? Biasa aku pakai soft lens. Ah, ya Soalnya baik-baik, sebenarnya minus aku alhamdulillah. minus Ah, minus aku sebenarnya besar, minusnya 6. oh, Iya, oh, cuman jarang pakai oke oke. kacamata gara-gara nggak enak kan, tebel banget Ya nih ya kayak ya ya ya. kayak kayak mak. Kak, aku sambil ngopi ya. Sama dong. Kak Afif suka suka ngopi nggak sih? Sama juga. Iya, ini tuh kopinya Afif Priyatna ya. Ini awalnya aku ngajak Kak Ah, Afif ngobdar, kita mau bahas yang ringan-ringan ya Kak ya. Tapi iya. tiba-tiba pas pas kita ngobrol lebih lanjut, tiba-tiba kok jadi berat topiknya. Tapi aku yakin ini sharing yang berguna banget sih Kak buat kita Hmm, semua di masa-masa yang kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi mungkin kita hmm. bisa belajar dari Kak Afif tentang Semoga ya. mendesain paduan suara itu seperti Iya iya apa iya ya iya. Kak. Kan Ya, kalau arsiteknya kita mulai aja ya Kak langsung ya. iya ya, boleh boleh boleh. Takut sampai lebaran soalnya kalau kelamaan. Nah, terus anyway hari ini ngapain aja Kak? Work from Hari home hari ini hari ini Minggu. hari ini sih agak agak longgar ya, nggak ngajar juga. Biasanya ada ngajar Oh, meskipun lagi gini saya masih ngajar online. ya Ada ya ya 16 ya ya. murid masih les. Wah, Terus hari ini ya libur lah ya, libur. ya Terus Minggu. ya tadi sempat ada proyek apa kecil-kecilan dekat rumah, bantuin Hah? bantuin temen apa renovasi gitu. Oh gitu. Terus lihat programnya. Jadi untung itu masih jalan gitu. Jadi apa Oh, kegiatannya nggak berhenti. Jadi masih ada sesuatu nggak yang berhenti yang ya. menyenangkan. Terus ya Tapi berarti tentunya dengan Kak Afif masih hmm, ngajar online ya? Ngajarnya masih sekarang masih online ya? masih 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 Iya, iya, iya. masih. Nanti Terus di tadi akhir aku juga sempat pengen tanya keliling tuh soal itu. sempat keluar aja naik mobil ke sampai ke Monas balik lagi. Oh, iya, itu aja udah happy banget ya Kak kayaknya ya. Macet Aduh gak Kak banget banget jalanan? banget. Enggak kosong kosong banget. Oh, Kosong. kosong ya, kosong ya. Oke, 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 Mm-mm, oke. mm-mm, mm-mm. Terus, jadi berarti kayak ada kerjaan yang akhirnya sekarang bisa dilakukan ya Kak, karena lagi nggak ngajar gitu, kayak tadi ngecek ngecek bangunan gitu, ngecek renovasi. Itu sih lagi ngajar Jadi, juga selingan kalau gitu sih. Jadi oh hobi ya ya, ya ya jadi ya ya. hobi. Ya, 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 ya. Karena kan Kak Gitu. Afif sendiri kan kuliahnya kan arsitek gitu. Nah, kalau arsitek itu Mm-mm. kan kita tahu ya berhubungan dengan membuat desain, merancang Ya, sesuatu gitu kayak ya, Kak ya. bangunan ya. Bangunan ya, dan ternyata Ya, itu bisa diaplikasikan juga di paduan suara ya, Kak. ya kurang lebih lah. Iya. Nah, Ada relasi sedikit ya. nah nanti kita bahas tuh ya, Mm-mm, mm-mm. kalau di arsitek di bangunan apa, di paduan suara itu apa ya, Kak ya. Nah, Iya, iya. sebelum ke situ, Kak, kita Mm-mm. pengen tahu nih Kak, mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu juga, kapan sih Kak Afif tuh awalnya tertarik dengan paduan suara dan conducting gitu Kak? Kalau paduan suara sebetulnya dari kecil ya, dari kecil waktu masih Hmm, sekolah dasar di Regina Pacis, itu kan di kelas tuh ada kurnya kan, tapi ya belum mm-mm, belum kayak sekarang lah, ada nyanyinya juga lagu-lagu anak-anak gitu. Emang udah suka. hmm. Terus kemudian kurang lebih kelas 4 atau kelas 5 SD, Kafif ikut ini daftar Bina Vokalia, arahan Oh iya Kak ya, Pranajaya, Pranajaya terus itu dulu hits banget sih Kak. bener, terus udah gitu Uh-huh. apa cukup aktif. Hanya lucunya saya bertiga sama kakak saya Mm-mm, dua yang ikut Bina Vokalia mm-mm, mm-mm. gitu. Saya rasanya suara saya tuh lumayan bagus rasanya gitu. Tapi Uh-huh. pas saat itu ada pertandingan antar wilayah tuh Bina Mm, Vokalia di Bandung ya. Jadi ada mm. perwakilan dari Bogor. Terus Pak Prana dulu ngetes suaranya. Coba kamu sini gini-gini. Nggak Mm-mm. kepilih loh. Oh, berarti seorang Kak Afi Priyatna, teman-teman denger ya, seorang Kak Afi Priyatna itu pernah loh nggak kepilih ikut lomba. Jadi kalian yang nggak kepilih jangan langsung baper, oke? Jangan langsung kayak nggak punya masa depan ya. Terus terus Kak. Iya, terus
yang kepilih malah kakak saya tuh, yang perempuan sama yang laki tuh berdua ikut malah ke Bandung. Terus Ya, 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 tapi ya, ya. pada saat itu saya nggak kecewa ya, ya udah nggak keterima ya udah Ya gitu udah lah kan. ya. Berarti emang suara gue emang nggak bagus gitu aja kan. Ah. Terus gitu. Terus udah, nah terus tapi karena apa ikutan dan pada saat itu juga mulai saat yang bersamaan saya les piano pada saat itu ya. Jadi bersama tuh ikut Bina Vokalia dan les piano privat juga. Mm-mm. Nah, seiring dengan waktu di SD ikut paduan suara SD, tapi pada saat itu nggak ada kegiatan di luar sekolah ya. Jadi hanya seminggu sekali itu latihan di sekolah, tapi nggak ada konser kayak zaman sekarang itu nggak ada ya. Dulu cuma latihan Ya, ya, latihan ya. rutin aja gitu. Terus, nah Mm-mm. mulai SMP ikut di SMP 4 Bogor ada paduan suaranya ikutan di situ ya ikutan Hmm. terus ya biasa karena nggak ada pianis jadi pianis dulu gitu kan sambil Hmm. sambil ini terus ya tapi juga nyanyi juga di ininya di paduan suaranya dan juga nah itu mulai tuh ikut ITB dulu waktu dari Bogor tuh Oh, ikut gitu. FPS ITB. Ya, tahun Hmm. 80. Oh, belum lahir Kak aku. Iya. Terus udah gitu, nah, Mewakili SMP. jadi, Menang nggak tuh Kak waktu itu? Menang nggak? nah, enggak dong, masuk final juga Oh, enggak, enggak. enggak dong. Berarti seorang Kak Afi Priyatna pernah ya ikut lomba paduan suara terus nggak menang gitu. Tadi nggak Iya, kepilih. Dua nggak menang ikut FPS ITB. iya. Oke, terus Kak. Terus udah gitu, nah setelah itu kan ikut yang antar sekolah di Bogor, kan itu kan Mm. ITB kan nasional, ini di Bogor, nah terus kita langsung, kalau masa kalau udah di Bogor aja nggak menang gitu, terus akhirnya, nah pas di Oh, Bogor kita juara satu di Bogor oh, gitu oke oke. kan. Berarti jago kandang lah gitu ya Kak ya. Ember. Terus udah gitu masuk SMA 3 Bandung kan, SMA 3 Bandung. Oh iya, itu Nah, terkenal tuh Kak, SMA 3 sama SMA dulu 5. vokal grupnya. Nah ini Iya, bener. kadang kadang tuh kita nggak ngerti apa dengan jalan hidup ya. Jadi pada Tuh. saat itu tuh kurnya SMA 3 itu mau ikut tanding gitu Mm-mm, mm-mm. tapi bukan paduan suara tapi vokal grup gitu. Tapi Vokal paduan grup ya. suaranya Mm-mm. dulu membawa vokal grup Salam ya dulu sering banget tuh tahunan di Bandung. Nah terus Mm-mm. nah orang itunya datang ke rumah Kak Afif gitu minta Kak Afif jadi ngiringin jadi pianis tuh untuk pertandingan Mm. itu. Yang ngelatih tuh Mm-mm. Bang Elva dulu SMA 3 Iya, iya, Bandung. iya, 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 Nah, iya, iya. cuman pas pelatihnya datang ke rumah Kak Afif cari pianis, Kak Afif lagi ke Bogor pulang gitu. Ah, oke. Nah, rupanya setelah itu pianisnya udah dapat dan saya jadi nggak ikut. Saya cuma pikir gitu. Jadi andaikan saya dulu ikut, ya Ah, ikut dan sebagai pianis, mungkin saya dulu alirannya jadi ngepop gitu pop. karena sama Iya, 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 iya. Bang Elva, gitu. Iya, iya, Pasti isi saya duduk akan, papap lah ya, Kak. gitu. Cuman udah gitu nggak ketemu dan akhirnya nggak jadi kan. Nah terus udah gitu, Mm-mm. nah setelah itu saya masuk Unpar, ya. Dan di SMA Nah, 3 oke. kegiatan paduan suaranya nggak terlalu aktif ya dulu. Cuma Nggak itu aja terlalu seingat aktif di saya. sana memang yang aku tahu vokal grupnya ya, dan itu pas ada Iya, Bang Elva emang, iya. almarhum. Dan waktu pertandingan juga juara satu tuh vokal grupnya gitu. Ya, Nah, terus begitu, nah begitu masuk Unpar, saya juga udah tertarik dong dari kecil udah ikut paduan suara dan pastinya Mm-mm, sudah tertarik dengan mm-mm, apa ingin masuk PSM Unpar karena mm-mm. kan sudah di antara kur mahasiswa juga dulu kan Unpar udah punya nama juga ya waktu zaman saya Mm-mm. pada saat itu gitu pada saat Oh, itu oke, oke. terus tapi ketika saya masuk tahun 84 nggak langsung masuk gitu karena kegiatan di studi di arsitektur sangat sibuk ya Sibuk gitu. ya. Cuman, nah ini si gedung arsitektur nih, ya gedungnya sama gedung Mm-mm. serbaguna nih sebelahan. Gedung Nah, serbaguna setiap yang hari, lama ya, Kak ya? Yang bener. Nah dulu itu buat KPS kan? bener. Nah itu setiap Mm-mm. hari Selasa dan Jumat jam 5 sore itu Latihan. studio perancangan tuh saya di lantai 4 tuh di gedung arsitektur. Nah itu Mm. setiap jam 5 mulai. Oh, waduh, Oh, itu sudah terpanggil. memanggil-manggil. Cuma kan saya ada studio tuh, nggak bisa saya Iya, ya, kalau tinggalin arsitek ada gitu. studio, haha. Nah itu baru tahun kedua, tahun ke 84, 85, 8, tahun kedua semester 4 baru
timingnya tuh bisa gitu. Bisa apa? Bisa kabur. Hmm. Bukannya bisa pas ini. Jadi saya kabur, ngabsen dulu, ikutan kur dulu, Ya daftar, ikutan nyanyi, terus ampun. udah gitu masuk lagi Mm. kuliah apa di studio lagi gitu ya. Oh, Nah, dulu terus belum udah. pakai sidik jari ya Nah, kak ya, absennya. belum lah. Belum, Kalau belum, anak belum. sekarang tap boot kak, ngetap Oh cabut gitu. gitu kak. Ah, Ya oh. istilahnya tap boot, ngetap cabut. Ya jadi sebentar ngibrit ke GSG, ikutan latihan, Hmm. terus balik lagi, terus ngumpulin tugas, terus balik lagi ke GSG gitu. Nah, sampai tahun Hmm. 86 ikutan ITB lagi nih. Oke, sama Gitu. Unpar tapi Sampai Unpar eh, gitu. menang Nah, dong kali pasti kak. ini enggak juga. Kirain menang, nggak juga Enggak ya. lah, enggak juga. Oh jadi, Itu oke, kita oke, oke. jadi urutannya dulu kalah banget. Terus eh, eh, Oh, ma- nggak masuk final. Nah, dengan Unpar masuk final, tapi nggak menang. oke, oke. Yang menang Ya, siapa tuh, inget gak kak dulu? dulu UGM. Oh UGM. UGM, oke. UGM, terus udah gitu Trisakti gitu. Terus Oh oke. apalagi lupa deh, HKBP deh pokoknya. HKBP kalau nggak salah. HKBP Oh Menteng justru, gitu. oh Nah, justru Unpar Unpar tuh cuma dulu belum berjaya belum, istilahnya. belum. Oh oke. Jadi Unpar tuh dulu yang bagus terkenal dengan kur wanitanya, menang di lomba di AMI Asmi Ah, itu berapa kali berturut-turut menang gitu. oke. Nah, ini tuh baru ikut yang kur campuran di ITB gitu. Mm-mm, mm-mm, Nah, mm-mm. gitu. Nah, terus begitu tahun 90 kita ikutan lagi. Nah, itu saat yang bersamaan saya kan waktu 86 saya masih jadi pianis ya di Mm-mm, PSM. Nah, terus mm-mm. kemudian si konduktor Indra dulu Sincen lulus dan gak ada orang di situ yang melanjutkan untuk melatih si PSM Unpar nih. Nah, terus Oke. Kak Afif itu kan aduh gimana nih ya cuma bisa main piano tapi ya udah deh. Akhirnya mulai latih-latih. Nah, Mhm. pada saat itu saya mulai kenalan dengan Kak Iswargia Sudarno Ya iya. gitu. Mhm, mhm. Nah, itu dia yang kenalin saya, ini denger The Vip ada kur bagus yang dari Vienna Boys Choir gitu. Mhm, Nah, terus udah gitu, mhm. saya juga pada saat itu mulai ada CD-CD kan, mulai ada zaman CD kan. Saya pertama Ya. kali itu denger apa Glorianya pulang di CD itu Oh, oke. Atlanta si Robert Shaw. Nah, Mhm, dari situlah mhm, jatuh cinta banget. Jadi mhm. dengan paduan suara tapi yang lagu-lagu klasik gitu. Nah, sebelumnya Lagu-lagu kan kita klasik nyanyinya ya. lagu-lagu daerah, lagu Indonesia gitu Iya, iya. kan. Iya. Gitu. Nah, mulailah Oh, ketertarikan itu nggak cuma mengiringi, tapi juga mulai coba-coba melatih. Saya nggak pernah melatih. les Jadi nyanyi, nggak pernah les terjebak tuh nyanyi. sebenarnya ya, Kak ya? Jadi itu benar-benar otodidak. Saya cuma dengar-dengar CD, ini bunyinya, aduh Oh. kayaknya bunyinya kayak ke langit-langit ya. Kok bening gitu bunyinya gitu. Akhirnya ikutin. Nah, pada tahun Oh. 90 begitu udah lulus, nah dengan berbekal cuman otodidak gitu, akhirnya Unpar ikutan yang Heeh. ITB itu kan. Nah, Nah, ini sekarang baru menang nggak, Kak? menang Please, juara please. satu. Nah. Beri tepuk tangan coba semuanya ya di kolom komen Uh-uh. boleh. Nah, mulai dari situ, Oh, jadi eh, apa? Pada dasarnya tuh di choir itu sebetulnya saya senang berproses ya, berproses. Ya. berproses. Jadi pada saat itu kan teman-teman, kebetulan saya udah mulai les piano yang klasik gitu, les piano serius gitu kan. Mm-mm. Nah, terus dengan Pak Urip Santoso itu juga setelah Oh, Pak Urip, ya. diprovokasi sama Kak Lendi itu. Ayo Vip, lu les Hmm. deh katanya gitu. Dulu tuh saya les piano tapi gurunya tidak apa ya, maksudnya nggak se apa se eh, se apa se nggak terlalu jauh lah ya, kita masih Mm-mm. basic banget gitu. Nah, Ya, ya. akhirnya dengan Pak Urip dan saya berkenalan dibuka wawasannya dan lihat musik-musik klasik lebih jauh dari literatur piano solo, concerto, simfoni, Hmm. terus udah gitu paduan suara gitu kan, terus Hmm. juga Hmm. vokal Hmm. simfoni itu mulai sekitar 88 terakhir udah hampir lulus gitu. Nah, dari situlah Hmm. mulai mulai saya lihat nih kan dari 88
saya mulai melatih si PSM Unpar gitu kan. Dan Mm-mm. dengan ketertarikan saya itu, saya melihat dan saya mulai melatih dan saya lihat ini anak-anak di Unpar ini mereka tuh luar biasa ya. Maksudnya saya sangat mudah mengarahkan mereka dengan ilmu yang saya Hmm. punya pada saat itu ya, yang Ya, maksudnya super cetek banget gitu. iya, iya, Tapi iya, yang modal nekat mereka gitu ya, Kak ya. diajarkan lagu Hmm. klasik itu karena saya berbekal saya main piano aja gitu. Jadi punya punya Hmm. semacam latar belakang karena saya main piano gitu. Dan Hmm. Hmm. itu kayak dari zaman dulu kayak phrasing, dynamic apa segala Hmm. macam ya karena saya main piano gitu. Tapi secara teknik Ya, apa saya ya, cuma ya, ya. denger-denger gitu. Nah, itulah. Hmm. Nah, terus lama-lama saya mulai itu kayaknya ini sangat menarik sekali dan terutama ketika kita setelah kita beberapa bulan-bulan tuh proses dan melatih Mm-mm. teman-teman yang tadinya nggak bisa, akhirnya bisa, terus Mm-mm. kemudian konser, terus diapresiasi sama penonton. Nah, itu seneng Ya, banget rasanya ya, gitu. benar. Dan nyanyiin lagu yang agak susah tuh merupakan tantangan yang kita kayaknya kayaknya malah makin susah makin menantang gitu kan gitu. Jadi Ya, nah ya, ya, ya. kebetulan aja susah menantang tapi penyanyinya bisa gitu loh ya. Ya, ya, Ini ya, kan ya, ya. susah menantang penyanyinya kagak bisa juga gue bingung kali. Nah, itu, nah Stres ini sendiri. kebetulan anak-anak Unpar eh, punya Musikalitasnya musikalitas bagus yang gitu ya, Kak. Mm-mm. betul gitu. Nah, saat itulah setelah saya lihat kok nilai-nilai saya di arsitektur, saya setelah susah payah banget kerjain desain tuh sampai gimana, pas keluar nilainya cuma B gitu. Terus ya gitu pas Cuman B ikut itu lumayan loh, Kak. ikut apa, loh kok Mm-mm. hasilnya kayaknya lebih lebih apa ya Lebih gitu, cemerlang. gitu. Terus nah disitulah saya lihat, pas saya lihat juga ini kok kayaknya konduktor di Indonesia siapa sih gitu. Kayaknya siapa ya Hmm. yang punya latar belakang pendidikan conducting yang formal Mm-mm. gitu. Jadi pada saat itu mulailah atas provokasi Kalendi juga, kayaknya Mm-mm. akhirnya saya punya mimpi gitu untuk sekolah lagi di musik gitu. Hmm. Dan tadinya arsitektur profesi atau kerjaan yang saya akhirnya pilih jadi profesi, tapi akhirnya jadi hobi. Nah, kebalikan yang arsitektur yang musik tadinya hobi jadi profesi gitu. Nah, kebetulan Hmm. aja kesempatan untuk sekolah di Austria itu eh, apa ada jalannya gitu, dan saya juga Ya, kadang-kadang ya, ya. nggak sadar atau nggak ini di tengah jalan tuh tiba-tiba ada karena kita memang pada saat itu saya emang sudah sangat serius dengan si Unpar ini, dan Mm-mm. kebetulan rektor Unpar pada saat itu Pak Beni Suprapto itu yang ada punya relasi dengan kedutaan Austria, dengan Pak Dubes Austria gitu. Hmm. Jadi setelah saya lulus, saya udah pindah ke Jakarta tuh. Itu setelah menang ITB itu Hmm. dulu. Saya lagi cuci-cuci mobil nih pagi-pagi gitu kan, cuci mobil, tiba-tiba ditelepon sama tante kos nih. Tante kos, Vip, itu ada telepon katanya. Terus pas saya ini, halo ini Afif ya, ini tante. Tante tuh istrinya dari Pak Rektor. Ini Ah, oke. Om besok mau ketemu dengan Dubes Austria gitu. Kamu Mm-mm. kan pengen ke sekolah ya, tolong kirim CV kamu, kamu coba tolong kirim, kita coba ya gitu. Jadi Oh. jadi bukannya saya cari-cari kemana gitu, tapi ya tiba-tiba Yang karena datang kelihatan justru saya dia yang datang ke Kak Afif. Mm-mm. betul gitu. Jadi ya udah dari situ saya niatkan untuk sekolah lagi gitu. Kelihatannya Hmm. ya dari situlah memang saya lihat juga, aduh kayaknya prospek untuk masa depan nih di bidang choir, di bidang conducting, entah choir, entah orkestra masih sangat eh, kemungkinannya masih sangat untuk berkembang di Indonesia masih sangat besar gitu. Ya, ya, Gitu. ya, ya. Sementara saya lihat di arsitek, saya aduh ini Udah di luar banyak ya, saingan Kak. aku, dan saingan aku juga di arsitektur di kelas aja itu, waduh kayaknya ini kalau aku bersaing dengan yang jago-jago nih kayak nggak bisa jadi arsitek yang kira istilahnya yang keren gitu kan. Ya, Nah, yang aduh ya hits. udah deh, aku nyoba dulu deh gitu di musik, dan memang Uh, kebetulan uh, kebetulan Kak Afif suka sekali dengan ya, conducting gitu. ya, Itu ya, itu sih ya, 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 ya. asal mulanya kenapa saya tertarik, dan akhirnya saya menunjukkan diri
beralih profesi dari arsitek Arsitek. menjadi belum jadi arsitek sih, dari Ah, ah, tadinya mau jadi arsitek tapi jadi maksudnya musisi dan khususnya konduktor gitu. iya, ya. Dari tadinya yang arsitek bangunan, ini pindah nih, Kak. Jadi ke arsitek paduan Heeh, suara nih. Ya, heeh. ternyata ya. Jadi kalau aku rangkum nih ya, berarti Kak Afif tuh tadi menekankan poin bahwa kita harus mencintai prosesnya gitu ya, Kak ya. Betul, betul. Iya, 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 iya. Dari anak-anak yang nggak bisa, terus tiba-tiba jadi bisa gitu ya. Berarti Kak Afif dulu Mm-mm, waktu pertama kali bawa PSM Unpar ikut kompetisi yang di ITB itu, yang mm-mm, akhirnya Kak Afif menang ikut ITB, mm-mm, mm-mm, mm-mm. itu berarti Kak Afif belum ada basic conducting, bahkan nggak ikut les vokal gitu ya Belum, waktu itu ya. belum, Oh, belum, wow. Itu aja belum. udah juara satu. Cuma denger terus apa Ya, ya, dulu ya, juga ya, kita ya, ya. ingat banget bawainnya Schubert, Regina Schubert, Des Tagespaye itu Oke. judulnya gitu. Terus Aku sama penasaran Rudi deh ini, Benjo. itu Kak Afif Hmm. milih repertoarnya dari mana itu, Kak? Nah, saya tuh beruntung sekali karena pas Uh-huh. di piano setelah ketemu Kalendi saya ketemu Tommy Prabowo Hmm, di kompetisi tahun 87 gitu. oke. Okay. Nah, dan saya tahu kalau Tommy itu memang sudah berkecimpung di paduan suara dengan UGM dan vokalista Sonora tuh udah lama banget gitu ya. Oh. Gitu. Nah, ketemu di Jakarta, terus akhirnya ngobrol. Saya tuh suka sama choir, saya bilang gitu. Terus dia yang ini Hmm. kasih partitur. Terus ini Vip Oh. ada rekaman. Dulu dia kasih yang rekaman More Tabernacle Choir, terus gitu sama juga Vienna Hmm. Boys Choir gitu. Jadi, Ya, 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 ya. nah dari situ, nah saya mulai dapat partitur lagu-lagu itu gitu dari Tommy juga, terus Hmm. juga kenalan dengan pianis pengiring apa Laudate Dominum di Bandung di Gereja Hmm. Katedral, Ibu Ine Lopulisa gitu. Nah Hmm. beliau juga apa begitu tahu Kak Afif tuh kayaknya seneng dengan choir dan Choir kelihatan langsung Unpar tuh dikasih kayaknya gitu mulai ya. kelihatan maju. Ini nih tante, saya kasih Hmm. ini tante kasih ya gitu. Tante soalnya Hmm. tante udah nggak terlalu suka klasik katanya. Tante udah Afif aja muda-muda aja yang klasik gitu. Oh. Ya udah dari situ mulai Ya, 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 ya. ya dapat partitur-partitur dari situ karena ya Ya. kita sangat terbatas zaman dulu ya. Ya, Jadi betul. Nggak bisa apa? cari di internet. Nggak ada, belum Ya, ada. ya, ya. Ya, 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 ya. Keren banget kan, Bang. Jadi, kalau yang bisa aku ambil tuh kayak kita punya networking sama orang-orang tuh penting banget Betul, ya. betul, Betul, betul. betul, betul. Nah, terus Kak, ini kita udah 2 bulan stay at home nih ya, Kak ya. Mm-mm, mm-mm. Iya, 2 bulan bener ya. Ini apakah Iya. Kak Afif pernah terpikir nggak sih apa yang sekarang Kak Afif capai nih? Mm-mm. Itu waktu 30 tahun lalu tuh, pernah nggak sih Kak Afif kayak pas menekuni bidang conducting itu kayak merasa ini tuh mimpi aku tuh dulu gitu. Mm. Pernah nggak sih Eh, merenungi gitu? Kan kalau lagi di rumah nih kayak aku nih banyak merenung gitu. Kak Afif merenungi nggak sih? apa yang Kak Afif apa sebetulnya yang Kak Afif nggak. capai sekarang ini tuh dari apa hasil Oh, 30 tahun lalu Kak Afif itu gitu. kayaknya sih jam 30 tahun itu mana kepikir ya. Kita, Ya, 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 saya ya, tuh ya, ya, ya. terutama dulu saya kerjakan tuh karena saya seneng gitu loh. Karena saya Hmm. seneng dan kemudian ada jalan. Nah mulailah dari situ kita kayak apa? Kayak mulai satu-satu nih pintu dibuka, satu-satu pintu dibuka, satu-satu pintu dibuka Hmm. gitu. Waktu mulai sekolah di Austria aja gitu, saya mulai Hmm. Hmm. lihat kan Vienna Boys Choir gitu. Terus di luar itu Hmm. ada lagi core ini, core itu, core ini, core itu. Nah di sana tuh CD kan udah mulai lebih banyak Ya, gitu. dan di Terus sana partitur kotanya juga udah musik domain. lah ya Kak ya. Hmm. Terus mulai di England tuh ada core ini. Jadi mulai banyak dengar gitu. Nah, pada saat itulah mulai ketika itu kan saya tahun 92 ya. Nah, tahun 90 kurang lebih 96 lah gitu. Hmm. No, sebelumnya mulai apa lihat ternyata ada kompetisi paduan suara yang namanya EGP, ada apa gitu. Itu Hmm. paduan suara dari apa konduktor dari di sekolah saya tuh pernah dengan choir tuh menang di tours kayak gitu-gitu. Saya baru tahu tuh Hmm. jadi di Eropa tuh ada
ada kompetisi kayak gitu, yang namanya di Arezzo, yang namanya di Tours, namanya di Magdeburg gitu Tolosa. kan. Kayak gitu-gitu. Jadi dulu tuh nggak tahu gitu, waktu sebelum pergi di Indonesia tuh nggak tahu gitu ya. Nah, mulailah apa, dan tidak pernah ada ambisi apa sih untuk mulai dengan ayo ikutan apa kompetisi di luar negeri. Sebetulnya datang setelah saya tuh kayaknya udah setengah 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 apa ya, udah setengah kebangun ya kali ya. Jadi maksudnya jadi nggak mimpi tuh jauh terus saya kejar tuh enggak gitu. Jadi saya tuh jalan dulu sampai di mana baru kelihatan nih, kayaknya nih di depan kayaknya kira-kira dengan kapasitasnya seperti sekarang bisa apa gitu. Kayaknya gitu. Karena jadi setengah mimpi, setengah berpikir realistis gitu. Realistis. Ya kan? Ya. Betul gitu. Jadi nggak pernah pada saat itu tuh waktu saya meskipun baca mungkin saya langsung ke sini pengen enggak gitu. Nah, tapi ya gitu. Jadi dalam perjalanan itu pelan-pelan dibukakan ya oleh Tuhan gitu. Dan pertama-tama Unpar ikut yang di Arnhem tuh tahun 95 itu juga atas usul dari David Altis, direktur Erasmus yang itu zaman itu tuh, yang beliau yang ayo Afif ikutan ya sama Unpar karena kita tiap tahun kan konser tahunan di Erasmus gitu. Iya. Nah itulah jadi setelah itu saya mulai lihat lagi di Austria, wah ini yang Vienna Chamber Choir nih kok bagus banget ya gitu. Saya telah nonton gitu, saya pikir terus Arnold Schoenberg juga bagus banget. Terus ini kayaknya mereka kayak profesional gitu ya. Terus saya pikir ini kayaknya sangat merepresentasikan kota Vienna gitu. Nah, pada itu si alumni PSM Unpar kan mulai di Jakarta. Nah, itu saya mulai tuh. Ini mau ngapain gitu si alumni ini di Jakarta. Nah, sementara di sini nih saya udah ada bayangan, wah ini kayaknya kayak contoh kita di Jakarta harus punya satu paduan suara yang representatif untuk mewakili kota Jakarta gitu. Nah, so ini adalah cikal bakal dari BMS. Gitu. Jadi teman-teman cikal bakalnya, that's why namanya Batavia. Betul. Jadi saya karena di Jakarta. Choir, ya gitu. Yang punya choir kayaknya yang punya standar gitu ya, standar yang bisa. Ini orang Jakarta tuh merasa ini nih kita punya wakil kan di mana-mana kayak orkes tuh di Singapura ada Singapore Symphony Orchestra, di Tokyo ada Philharmonic Orchestra, di Jakarta juga dulu udah ada. Nah choir tuh dulu udah ada choir ibu kota tapi juga ya masih belum regular ya konsepnya, kadang ada kadang enggak gitu. Terus nah ini saya pengen bikin sesuatu yang kira-kira punya program yang tetap, yang punya program yang standar gitu. Nah akhirnya dibentuklah si BMS ini gitu. Nah setelah pas kapan mulai tahun 2000 berapa kayaknya. Tunggu itu tadi tahun berapa Kak berarti BMS? 96. Oke. Saya masih sekolah di sana gitu. Oke. Jadi setelah jalan itu, nah setelah lulus mulai pulang ke Indonesia dan mulai banyak kita nyanyi vokal simfoni karena Kak Afif dulu belajarnya kan banyak vokal simfoni paduan suara dengan orkestra gitu ya, oratorium dan segala macam. Butuh orkestra kan. Nah, terus memang sambil mimpi saya pada situ pengen punya orkestra sendiri untuk membawakan karya-karya standar ya, simfoni, konserto atau overture gitu. Nah, itulah jadi tahun 2002 akhirnya kebetulan juga ini ketemu dengan Ibu Tuti Herati gitu. Ibu Tuti nanya gitu, Afif, nah ini juga ketemu Ibu Tuti juga kebetulan karena sama-sama ke Prancis, saya main untuk karyanya Ibu Tuti, Ibu Trisuci di Prancis. Nah, itu Ibu Tuti yang mensponsori. Nah, saya ikut. Nah, pada saat itu saya sudah mulai lulus dan saya tidak punya tempat tinggal di Bandung. Sementara saya harus ngajar Unpar kan. Nah, Ibu Tuti ini yang bilang, saya punya rumah di Cimbulit, katanya. Kosong, mau nggak kos di situ kamu? Dekat gitu. Tuh ya, Kak ya? Ke Unpar ya? Bener deket sama Unpar. Bisa mau nggak ngekos di situ katanya gitu. Ya udah, saya mau lah ngekos di situ. Nah terus setelah saya menjadi anak kos di Bandung itu, Ibu Tuti pas kebetulan hampir setiap minggu dulu ke Bandung tuh.
Terus ngobrol lah Hmm. tentang orkestra itu, gitu. Ya. Beliau ditawarin ada orkestra lain, saya bilang, Bu, Tante, saya sebetulnya juga pengen bikin orkestra gitu. Kira-kira Mm-mm. gimana? Oh ya udah katanya, kita bikin aja. Ya udah, akhirnya jadilah Jakarta Concert Orchestra. Perjalanan kenyataan sama mimpi. Jadi mimpinya juga masih setengah gitu, kayaknya udah mulai rada ngedeketin gitu. Jadi alhamdulillah jalannya seperti itu ya Iya. di apa dimudahkan gitu. Ya itu kurang lebih. Nah, kalau sampai sekarang tiba-tiba ya alhamdulillah orkestra udah besar menjadi Jakarta Concert Orchestra ya udah sekarang udah tahun ke-16. Terus 16, si BMS sudah mau ke 20 tahun ini 24 tahun gitu dan tahun depan ya silver. TRCC juga udah dapat EGP gitu kan. Iya, itu nanti kita cerita lagi di belakang. Kayaknya yang dulu tuh saya nggak sampai mimpi Ya, seperti apa yang saya capai sekarang ya, gitu. ya, Ya ini ya, semua ya, ya, ya. semua berkat tentunya ya saya sangat beruntung ada orang-orang yang mendukung saya dan saya bertemu dengan musisi-musisi yang juga bisa bekerja sama dengan saya gitu. Itu Iya. kayaknya yang mungkin juga tidak tiap orang tuh bisa Dapat mendapatkan kesempatan itu ya. gitu. Jadi Ya, ya memang tapi kalau ya kalau dari cerita Kak Afif ya, maksudnya gini, memang itu datang ke Kak Afif ya. Tapi aku melihat dari jawaban Kak Afif bahwa Kak Afif mengambil kesempatan itu gitu. Kak Afif nggak berpikir ya gue bisa nggak ya, gue mampu nggak ya, ambil aja gitu. Kayak ngajar PSM Unpar pertama kan Kak Afif nggak punya basic, bahkan maksudnya Kak Afif tadi bilang Kak Afif belum les conducting, Kak Afif nggak les vokal bahkan, tapi Kak Afif ya udah gue coba dulu deh gitu kan. Maksudnya yang aku tahu berarti maksudnya yang aku bisa rangkum gitu ya, bahwa walaupun kayak gitu Kak Afif ambil aja dulu opportunity-nya, kesempatannya gitu ya Kak ya. Benar gak sih Kak Afif merasa gitu gak sih? Ya mungkin betul itu iya, tapi ada juga satu hal pada saat saya dimana berpikir bahwa waktu tahun 90 itu ketika saya lulus dari Unpar dan saya mulai menekuni conducting, saya mulai gitu merasa saya rasa ini saya kalau misalnya seperti ini terus saya nggak akan maju, dan kalau saya nggak akan maju Indonesia nggak akan maju gitu. Ya udah GR banget ya. Maksudnya saya nggak akan berbuat banyak untuk Indonesia gitu kalau saya sendiri tuh nggak belajar gitu. Makanya saya pada saat itu niat untuk sekolah lagi gitu. Nah kan belajar itu kebetulan intinya ya Kak ya, belajar. Jadi buat saya sendiri pada saat itu nih saya mau kemana sih gitu. Pada saat itu sih sebetulnya kalau dari penghasilan karena saya main kayak di coffee shop, di restoran, di dulu mainnya pemasukan terus ngajar-ngajar di gitu. TZ gitu nggak Kak dulu di Bandung kan? Enggak, di Jakarta dulu mainnya. Oh di Jakarta bukan di Bandung. Di hotel Sahid, di hotel Hilton. Terus ngajar di sekolah-sekolah musik gitu kan. Terus sama yang punya ngajar-ngajar privat gitu. Cuman setelah 1 tahun seperti itu saya ngerasa ya itu saya harus sekolah gitu, karena dengan sekolah itu saya bisa tahu lebih banyak, bisa saya kasih, dan kalau saya tahu lebih banyak saya belajar, saya bisa juga memberi lebih banyak untuk Indonesia lebih banyak. Itu jadi dan kebetulan ya itu saya bilang saya ada keinginan sekolah dan bukan tiba-tiba ada yang tahu bahwa saya pengen sekolah dan ada yang membuka kesempatan untuk ke sana gitu. Itu jadi ya, dan mungkin ya memang saya juga kan orangnya pada saat itu ya, kalau ingat-ingat zaman dulu tuh waktu dengan PSM Unpar gitu. Itu kalau urusan kalau kita konser gitu. Nah, tunggu Kak, tunggu. Ini nanti kita akan bahas nih. Nah, oke. Nih buat teman-teman ya, ini tuh sebenarnya aku udah ngobrol dulu sama Kak Afif waktu itu colongan, dan aku ngedenger ceritanya kayak wow gitu. Dan nggak sesimpel yang kita lihat. Oh, Kak Afif cuma dateng, selesai gitu, enggak ya. Nah, kita sekarang nih kita lanjut ya Kak ya ke poin berikutnya nih. Nah, tadi kan Kak Afif mulai katanya membangun BMS, membangun Jakarta Concert Orchestra, terus juga di akhirnya ada The Resonance, ada Children Choir juga.
itu kan sebenarnya kalau di arsitektur nih ya Kak ya, setelah aku survei ke beberapa orang, ke beberapa arsitek. Nah, itu kan kalau kita membangun gedung gitu ya Kak ya, itu kan harus ada konsepnya, grand design-nya. Nah, kalau Ya, ya. membangun paduan suara, ini mulai serius ya teman-teman ya, tolong dicatat, ini penting banget nih ya. Nah terus kalau kita membangun itu kan berarti Kak, kalau istilahnya ada fondasinya dulu, ada grand design-nya dulu, Betul, sorry. Ada betul. fondasinya, ada temboknya, ada jalur udaranya Kak. Terus udah jadi tiba-tiba harus direnov gitu Kak. Nah, kalau dalam konteksnya membangun paduan suara ini gimana nih Kak? Ya, jadi itu waktu saya balik lagi ke waktu apa mendirikan BMS, melatih Unpar, mendirikan JCO, apa segala macam. Memang ada kaitan ya. Jadi kalau di arsitektur tuh kalau dalam mendesain itu kita nih kayak mendesain nih sebetulnya fungsi bangunan itu nanti tuh siapa yang akan menempati atau yang memakai bangunan itu gitu. Nah, itu seorang arsitek itu harus tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin apa sesuatu fungsi bangunan yang memang apa ditujukan untuk manusianya tuh siapa, nah itu kita harus tahu. Karena dari situlah kita membangun desainnya seperti apa. Sama seperti juga dengan apa saya ketika mendirikan BMS, nah pada saat itu saya nih BMS ini siapa aja gitu yang harus atau yang nyanyi di situ gitu. Dan nah tentunya kalau misalnya dalam arsitektur kita mendesain bangunan, nah kalau misalnya dalam apa musik mungkin relasinya dengan program atau konsep apa merancang pelatihannya tuh gimana gitu, ya kan? Dengan manusia yang kita sumber daya manusia yang kita punya ini kita bisa berbuat apa gitu. Nah nanti setelah itu baru dari program ini, nah nanti kan kalau di arsitektur kalau kita udah punya konsep, udah punya ini akan ada apa? Seperti ada batasan, Jadi kita tuh nggak bisa ngedesain tuh semau kita tanpa itu cocok dengan yang memakai bangunan itu gitu. Ya. Nah ini juga sama gitu. Jadi kalau kita main orkes juga ini kemampuan orkesnya harus gimana dulu gitu. Terus udah gitu, nah itu konteks dari segi internal, tapi dari eksternal misalnya si bangunan itu dari luar harus bisa kelihatan secara estetika mungkin bagus. Nah ini juga sama gitu. Si choir atau paduan suara juga dari luar harus kedengeran, dari orang luar yang dengar harus sama-sama harus bagus gitu. Nah itu yang kalau apa secara di awal tuh seperti itu. Jadi konsepnya dulu harus jelas, kemudian nanti setelah itu ada aspek-aspek dalam arsitektur yang kaitannya erat dengan musik ya. Jadi kayak misalnya ritme, irama ya. Jadi kayak misalnya kalau di bangunan tuh misalnya kecil besar. Nah itu sama gitu. Kayak ritme juga sama. Misalnya tatatam, anak kayak gitu tuh ya. Nah nanti abis dari ritme tuh sudah gitu kita lihat ke tekstur. Ya tekstur kalau di arsitektur nih lihat teksturnya misalnya dindingnya dari kayu, kombinasi dengan kaca, kombinasi dengan batu, dengan tanah liat. Nah, kalau di musik gimana? Misalnya orkestra, teksturnya misalnya warna suara dari si tiup kayu, tiup ini perkusi dengan gesek. Nah, kemudian semuanya itu dipadu-padankan. Dipadukan, apakah itu harmonis atau enggak. Nah, terus lihat lagi secara proporsi. Nah, itu bangunan juga sama, apakah tingginya atau pengulangannya secara proporsi itu enak apa enggak gitu. Nah, di musik juga sama. Nah, proporsi itu kita erat kaitannya dengan tempo atau dengan dinamik ya. Misal kita bikin crescendo, nah itu ngebesarin volumenya tuh gimana gitu. Nah, terus itu kayak misalnya mikir retardando seperti apa, terus perubahan tempo proporsinya seperti apa. Nah, kalau di bangunan juga sama gitu, lihat tinggi apa misalnya pintunya sama jendelanya atau misalnya tinggi ini sama dengan keseluruhan apa bangunan. Nah, itu apakah enak apa enggak. Nah, itu apa larinya ke estetika sebetulnya. Estetika. Gitu. Betul ya. Nah, ini yang sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin arsitektur dan musik,
ada faktor eh, objektif sama faktor subjektif gitu. Yang dua-duanya Hmm. sama. Jadi faktor objektif tuh yang hal-hal yang berkaitan bahwa setiap orang tuh harus melakukan itu. Misalnya kalau di ada kaitannya dengan teknik ya. Jadi kalau misalnya Hmm. di bangunan tuh dengan struktur gitu. Oke. Nah kalau di musik tuh dengan tekniknya. Jadi teknik tuh ya kalau nyanyi pernafasan, terus Hmm. ucapan, apa segala macam itu eh, placement suara atau segala macam itu teknik. Itu harus dipegang dan setiap setiap orang itu harus belajar itu, harus punya dasar itu gitu. Ya. Nah, terus udah gitu, nah setelah itu, nah ini masalah dua adalah estetik. Estetika, Oke. nah ini apa kalau di mana orang udah punya basic jadi ya udah jadi ini bentuknya, bunyinya udah bagus gitu kan. Hmm. Nah, si bangunan juga udah jadi gitu. Nah, Hmm. sekarang inilah yang paling penting sebetulnya kalau dalam arsitektur dan musik yang dua-duanya juga berkaitan dengan seni, Hmm. itu adalah masalah estetika Hmm. gitu. Nah, ini masalah estetika ini yang apa? Yang mungkin kita kadang-kadang suka bertanya-tanya gitu. Ini kan suaranya sama aja, tekniknya sama aja, tapi kenapa dia menang? Misalnya kayak gitu. Ya. Ya. Jadi Ah, atau kenapa si arsitek itu ini sama-sama loh strukturnya sama gitu, bahan-bahannya sama, tapi hmm. kenapa dia lebih bisa ada interaksi dengan yang menghuni atau yang melihat sama misalnya si Hmm. penyanyi juga sama gitu. Ini lagu sama, cara nyanyinya sama, Hmm. temponya sama, tapi kenapa kalau yang ini dia bisa lebih menggerakkan perasaan orang, dia bisa Kenapa membuat tuh, Kak? orang lebih sedih. Kenapa itu lebih? Nah, itu dia. Rahasia. Padahal kita udah nungguin. Tapi kalau nggak salah, Nah, jadi itu rahasia nah nih, Kak. itulah. Nah, itulah faktor X ya Ya. yang sebetulnya setiap orang tuh punya kadar atau punya talenta Ya. yang membedakan orang ini dengan orang lain gitu, orang satu dengan orang Hmm. lain. Makanya kenapa kita nah itu kalau misalnya dalam arsitektur itu arsitek, kemudian kalau misalnya dalam musik itu konduktornya gitu kan. Iya. Nah, kalau masak itu juru masaknya ya. Ya, Karena ya, juru ya. masak tuh bahannya sama, tekniknya sama, Sama, cuma tapi betul, tangannya, Kak. Bener-bener. Masak betul, kayaknya resepnya sama, tapi betul. tergantung tangannya. Kalau Iya, tangannya yang masak gudeg yukjum, kalau yang masak bukan yukjumnya itu beda, Kak, rasanya. betul. Jadi, Oh, nah iya, 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 ini iya. adalah yang kadang-kadang apa ada hal ini merupakan bisa talenta, tapi juga Mm-mm. bisa sesuatu yang dipelajari Dipelajari, ya. gitu. Betul. Nah, kalau misalnya apa eh, kayak misalnya di Austria nih, saya kasih contoh, Mm-mm. konduktor besar kayak Hanon Court atau Karajan atau segala macam, itu waktu kecil dia udah ikut Vienna Boys Choir, Ya, di sana itu ya, ini banget sih ya, uh, Kak, ya. udah gabung di situ. Terus kemudian waktu dewasa, entah itu ikut di Vienna Kammer Choir atau Hannover Choir atau Mm-mm. yang lainnya, dan masuk di sekolah di universitas di Hochschule di mana saya Mm-mm. sekolah. Nah, biasanya dengan apa mendapatkan pengalaman pendidikan di tempat yang bagus, Mm-mm. ditempa itu kepekaan untuk estetikanya gitu. Mm-mm. Jadi waktu saya pun sama gitu ya, Ya, saya benar-benar. waktu sekolah saya juga saya hanya mendapat kesempatan untuk belajar konduktor itu seminggu 2 kali, dan Hmm. itu sangat-sangat apa kurang ya untuk mendapat ilmu untuk mempelajari repertoire yang segitu banyak. Jadi saya justru banyak dapat ilmunya ketika saya bergabung di choir Ikut choir. profesor saya, betul. Jadi Gitu. Jadi belajar mengamati di situ ya, Kak, ya? betul. Jadi Ya. bagaimana
saya secara langsung menangani problem-problem dalam paduan suara Ya, ataupun orkestra. ya, Terus ya, ya, ya. kemudian bagaimana memecahkan masalah-masalah dalam latihan Mm-mm. itu. Kemudian juga bagaimana cara kita membuat sebuah program, membuat sebuah nggak cuma program tapi rehearsal program. Jadi dalam satu latihan kita harus punya program tuh menit ini apa, menit ini apa, menit ini apa gitu. Kayak gitu-gitu. Ya, Dan rehearsal plan-nya ya, Kak ya. profesor saya tuh betul kepekaan kayak misalnya kita bikin rubato, bikin dinamiknya, crescendonya, atau bikin perubahan tempo itu saya belajar banyak tuh dari waktu latihan di paduan suara gitu. Ya, ya. Lebih ke Gitu. taste-nya Nah gitu sama, ya, Kak jadi ya. betul. Jadi itu taste-nya tuh dilatih gitu. Ya, 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 ya. Meskipun secara itu juga bisa talent gitu loh. Jadi Ya, orang ya, yang ya. memang punya talenta, udah dasar punya talenta, dia bisa berbuat yang menurut dia tuh indah dan ternyata benar gitu. Menurut orang lain juga Ya, sangat ya, ya. indah gitu. Dan sama Ya, seperti ya. arsitek juga sama. Itu tuh kayak gitu. Jadi Hmm. dua bidang yang sama-sama berkaitan dan ketika kita bicara, nah ini juga sama nih. Estetika tuh itu bicara tentang kejujuran. Ya. Ya, oke. Jadi apa yang kita rasain, apa yang kita kita anggap hati kecil kita ini paling enak gitu. Tapi Ya, ya. tentunya itu harus di latar belakangi, didasari dengan pengetahuan yang cukup. Ya, Gitu. ya, ya, Karena ya. Misalnya semua ada interpretasi lagu ilmunya. gitu ya, Kak ya. Betul. Jangan Betul. cuman feeling, kayaknya gue feeling ini enaknya retardando tapi nggak ngerti konteks retardandonya apa Betul, gitu. betul. Misalnya mau forte tapi nggak tahu konteks fortenya atau penyusunan phrase-nya gitu ya, Kak ya. Betul, betul. Ya, ya, Betul. ya, 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 ya. Ini nih baca komen dulu nih, Kak, sebentar ya. Kata JJ nih, Jeremia. Kak Dea sama Kak Afif kalau bikin bakso kuah sama-sama enak banget. Coba nanti share Kak resepnya apa. Soalnya aku emang suka bikin bakso kuah. Terus JJ kalau makan itu di rumah bisa nambah sepanci tuh habis kuahnya doang sama JJ sama nasi seres cooker gitu. Oke. Ya, jadi kayak gitu ya, Kak. Jadi konteksnya sebenarnya memang berhubungan ya. Terus tadi nih, Kak Afif kan sempat mention soal saya nggak cuma ngelatih doang gitu. Saya juga nyari sponsor. Saya juga itu kan berarti proses membangun juga tuh ya, Kak ya. Nah, coba boleh diceritain nggak, Kak? Karena aku punya dapat banyak teman-teman juga yang nanya gitu. Emang kita tuh harus ya ngurusin perintilan gitu. Kita kan ngurusin lagu aja udah ribet, udah ngurusin ya maksudnya nyari program, nyari apa. Kalau ngurusin ini lagi kita ribet dong gitu. Coba. Saya sih sebetulnya kebetulan aja, misalnya untuk proses cari sponsor itu kebetulan aja kita punya akses ya, gitu. Jadi kalau misalnya enggak juga saya juga mungkin juga susah. Cuma memang beberapa anggota dan kita juga di BMS kan sekarang disupport dan oleh Dewan Penyantun. Dewan Penyantun punya keinginan untuk membantu, untuk mensupport BMS gitu. Tapi di luar itu memang kita juga mencari sponsor sendiri gitu. Nah, emang sponsor itu datang ya mau bantu juga kan asal tahu juga kitanya seperti apa. Betul, gitu kan. Tahu dulu ya, nggak beli kucing dalam karung ya, Kak ya. Dan penolakan tuh bukan barang baru buat saya gitu. Jadi itu malah buat kita tuh malah lebih cuek gitu. Jadi kalau misalnya nggak dapat ya udah cari lagi gitu deh gitu kan. Ya itu mah biasa gitu kan. Nah itu ya sama lah kayak proses untuk jadi juara 1 di ITB, kalah dulu di sini nggak dapat dulu gitu. Jadi itu justru itu kalau kita dulu pada saat itu kan kecewa banget gitu. Tapi setelah lama-lama kita tuh merasa bersyukur karena dikasih kesempatan untuk menghargai
menghargai ya, untuk bisa Ya, akhirnya menghargai ini satu apa, orang bisa appreciate prosesnya. sama kita. Sama kita tuh Mm, itu kan mm, pasti mm, karena kita juga bekerja keras gitu, mm, dan mm, hati kita tuh makin kuat untuk menghadapi segala macam di dunia mm, ini. mm. Dalam segala hal di dunia ini kita jadi lebih kuat ya, kayak bener sih, bener. Betul, 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 betul. Jadi udah biasa mengalami penolakan-penolakan ya untuk anak-anak muda yang Iya, komen di sini semua ya. Jadi kalau kita biasa berproses mengalami penolakan-penolakan udah biasa ya. Oke. Ini ramai banget yang komen. Oke Kak, sekarang aku lanjut ke hal yang lain nih Kak. Jadi kan sudah nih ya BMS, Kak Afif akhirnya sudah membangun BMS, membangun Jakarta Concert Orchestra dan yang lain ya. Nah sekarang ini ada pertanyaan ini nih Kak. Aku sampai bingung karena banyak banget ini yang nanya. Dalam proses pembinaan nih Kak, kan Kak Afif sekarang udah ada BMS kayak gitu ya. Kan kita latihan tuh pasti hasil akhirnya itu adalah performance. Nah, menurut Kakak, bagaimana pentingnya kompetisi dibanding konser gitu? Iya. Kompetisi itu sebetulnya gini, sebagai apa, institusi musik yang nomor satu memang harusnya kita performance itu konser ya, konser gitu. Hanya kalau konser kan kadang-kadang nih standar kita nih apa, bisa standar menurut kita gitu, tapi bukan standar menurut orang lain gitu. Jadi, dan nggak ada respon yang langsung dari penonton tuh, "Nih lu tuh bagus, lu tuh enggak," gitu, kayak gitu. Maksudnya ada, tapi mungkin apa, kita kalau kompetisi tuh lebih challenging sebenarnya, jadi lebih menantang. Jadi karena iya kan? Semuanya karena Dikuliti sampai ke tulang-tulang. Betul. Kalau jadi juri itu kan dia pegang partitur, ya, pegang partitur. Terus Jangan lupa garpu setiap tala. ini cari, setiap itu dilihat nih, bagian ini, bar ini apa, bagian itu apa semuanya tuh dilihat gitu. Nah, gitu. Nah, itu kalau udah kayak gitu, berarti kita harus siapnya juga benar-benar siapannya luar biasa, total banget. Saya nggak bilang bahwa konser itu tidak total gitu, cuman gimana juga yang namanya apa, proses dan anak-anak itu tuh buat saya juga penting. Sama juga nih kayak tadi penolakan, dan juga misalnya dalam satu kompetisi itu nggak menang, itu yang saya alami juga kan. Nah itu tuh bikin kita kuat gitu loh. Itu perjalanan proses itu bikin kita kuat, dan kita terus belajar sebetulnya. Kalau dan kita cari tahu di mana ini kurangnya gitu ya Kak ya. Betul. Jadi apa? Jadi proses-proses itu yang sebetulnya apapun hasilnya itu sangat bermanfaat buat apa, proses kita selanjutnya gitu. Ya tentunya bagus-bagusnya sih kita menang ya. Siapa yang nggak pengen ya Kak ya? Iya, gitu. Cuma kan urusan menang itu kan urusan kita waktu pada saat tanding tuh ketemunya siapa gitu. Ya. Ya Nah, kan? jadi Ketemunya kalau siapa? ya betul. Jadi kalau apa, tetap yang utama itu proses ya Kak ya. Betul. Ya, karena begitu kita menghargai proses, hasilnya itu apapun ya, kalaupun kita menghargai proses, kalau kita waktu itu belum menang, pasti kita akan cari cara terus gitu. Kita belajar terus, betul ya Kak. Tapi kalau kita tapi kalau kita cuman benar-benar fokusnya hasil, begitu kita kalah, kita udahlah hasilnya kalah gitu, kita nggak mau gitu ya Kak kira-kira ya. Nah oke Kak, nanti sebelum kalau kalah ya pas saat itu juga pasti gitu, udahlah, tapi setelah itu itu satu tantangan juga buat kita, kenapa sih kemarin tuh kita nggak bisa dapet gitu, kayak gitu dah. Itu jadi pada saat diumumkan dan kalah, tentunya manusiawi banget kita kecewa ya, kecewa benar. Tapi setelah kecewa itu apakah kita nyerah atau jadi itu yang justru jadi apa, jadi tantangan. Jadi maksudnya ini harus lebih baik yang berikut gitu. Konser juga sama Kak, sebetulnya. Anyway Kak, ini waktu
kita bergabung lagi ya. Masih seru nampaknya. Kita menunggu Kak Afif. Anyway, akan ada di YouTube. Nanti aku share ya. Tadi kayaknya kepencet atau gimana, aku nggak tahu deh ke save apa enggak. Seru ya ngobrol-ngobrolnya ya. Kita tunggu Kak Afif gabung dulu. Ini Kak Afifnya belum gabung lagi. Habis ini kita mau tanya sama Kak Afif, apa nih kompetisi yang paling berkesan buat Kak Afif selama ini gitu ya. Dan kita tadi ternyata tahu ya perjalanan Kak Afif itu. Kak Afif ternyata pernah nggak kepilih, pernah ikut FVS ITB nggak menang, sampai akhirnya terus bisa masuk final tapi nggak menang juga gitu. Sampai akhirnya ternyata Kak Afif mengambil tawaran, mengambil kesempatan untuk bisa mengajar PSM Unpar ternyata tanpa waktu itu belajar conducting atau belajar vokal, dan di situ malah Kak Afif bisa berhasil gitu ya. Jadi buat teman-teman, buat kita semua yang ngerasa aduh kayaknya kok gue nggak menang-menang, tunggu dulu aja, sabar ya. Sebentar ya, yang nanya-nanya nanti di akhir sesi ya, soalnya ini yang mau dibahas sama Kak Afif banyak. Hai Mbak Aning, Mbak Aning, kita tiktokan lagi yuk. Kak Afifnya belum join lagi, tunggu sebentar ya. Kak Afif masih lagi mau gabung. Oke, sebentar ya. Oke. Ini pokoknya karena gini, aku kemarin udah ngobrol sama Kak Afif dan banyak banget yang mau Kak Afif sampaikan, jadi aku usahakan bisa nyampe ke teman-teman. Aku pengen banget teman-teman tahu perjalanannya Kak Afif, karena banyak banget yang bisa kita ambil untuk untuk bikin kita lebih semangat gitu ya. Karena kan kadang ada kita lagi ikut sih, terus kok kayaknya kita nggak berhasil, atau misalnya kita punya kesempatan tapi kita bingung gitu. Kalau dari yang tadi kita ngobrol sama Kak Afif, kita tahu ya, maksudnya memang kesempatan datang ke Kak Afif gitu ya. Tapi akhirnya Kak Afif bisa juga karena kalau aku lihat Kak Afif ambil aja gitu kesempatannya gitu. Bentar ya. Kita tunggu Kak Afif. Mbak Aning, ayo kita tiktokan yuk. Aku nanti akan challenge Kak Afif juga, tapi bukan ini ya, bukan TikTok ya. Bisa, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, takutnya error. Sebentar ya, teman-teman ya. Ini aku lagi chat sama Kak Afif, katanya gak bisa. Anyway, yang tadi aku nggak tahu tuh ya, ke save. Nah ini Kak Afif udah ke save apa enggak.
Nah, Kak, udah aku bilang nih sampai sahur, Kak. Tadi nggak bisa ya? Ini bisa bisa. Ya, ya, oke. Nah, udah bisa. Nah, Kak, tadi sebelum kita selesai, kita pertanyaan menggantung. Kompetisi mana yang paling berkesan buat Kak Afif dan kenapa? Ada beberapa kompetisi tentunya ya. Nah, Kita menang gitu. Terus yang seneng menangnya tuh ini sebutin juga. dong, Kak, juara berapa Oh, gitu. Enggak apa-apa, juara agak-agak tahun itu agak-agak pamer boleh, boleh. Udah lama sih. Waktu BMS pertama kali ikut kompetisi juga kita menang di Tours kan di Prancis. Ah, Terus dapat beberapa penghargaan gitu Kementerian Luar Negeri untuk interpretasi lagu Prancis terbaik gitu. wow. Padahal kita teh dari Cianjur, ini dari Garut. Iya. Padahal lidahnya ya, Kak. Tapi itu, nah aku penasaran nih, Kak Afif bisa, kan kita pengen belajar juga ya, Kak. Maksudnya Kak Afif waktu itu bisa dapat itu, apakah Kak Afif maksudnya tanya-tanya ini bagaimana interpretasinya, cara pengucapan, prosesnya tuh gimana, Kak? Ya, kalau ya kita selalu kalau misalnya mempelajari lagu bahasa asing ya. Kalau dulu kan kalau bahasa Jerman kebetulan saya sekolah di Austria ya bisa lah gitu ya karena harus nyanyi bahasa Jerman kan. Terus kalau misalnya di yang Perancis ya kebetulan ya kita selalu manggil guru Perancis atau apa gitu untuk datang ya kan pasti. Dan pada saat itu karena pertama kali BMS ikut ya. Nah itu juga kita nggak ngerti kalau Tours itu adalah rangkaian dari EGP. Saya tuh pada saat itu nggak ngerti kalau kita masuk grand final dan kalau juara itu di situ tuh kita nanti bakalan bertanding lagi sama siapa gitu. Oh, Kak Afif nggak tahu gitu ya? Nggak tahu, dulu pokoknya saya dulu ketika tahu, pokoknya waktu BMS masuk grand final, waktu di Tours pertama kali tuh kita nyanyi aja gitu, nggak ada target apa-apa. Okay. Oh, wow. polos sama ya ampun gitu kan. Terus terus udah gitu ya itu kesan waktu sama ini dan tentunya sama Unpar yang pertama waktu di Arnhem juga kan juara 1 gitu. Itu juga seneng banget karena pertama kali kita internasional dan seneng kita dapet ini. Terus yang seneng juga di Marktoberdorf karena Marktoberdorf tuh, saya tahu Marktoberdorf itu waktu tahun 95 itu kurs sekolah saya Musikhochschule Chamber Choir tuh menang di situ. Oh, oke. Nah, yang ngondak tuh si Johannes Prinz itu profesor saya di sekolah. Nah, waktu 2003 waktu Unpar ikutan di Marktoberdorf, nah si Johannes Prinz itu yang dulu menang jadi juri. Juri, oke. Nah terus segitu saya waktu ikutan langsung, aduh ini kita mudah-mudahan berharapnya besar sekali kayak itu karena kan ceritanya ya saya sekolah di Austria paling nggak mungkin taste musiknya tuh arahnya sama jurinya sama lah gitu ya. Jadi ngarep gitu. Menang kan. Selain menang juara 1 juga kan dapat interpretasi lagu Sacred terbaik gitu kan. Terus udah gitu. Nah, ya setelah itu ya ada beberapa lah ya yang kayak ini terutama yang di Torrevieja itu kita tuh BMS tuh kayak nyabet hampir semua piala gitu. Terus dapat uangnya itu loh. Dulu dapat uangnya 26.000 loh, gila. Euro ya, Kak ya? Euro. Iya, bukan 26.000 rupiah ya. Totalnya 26.000. Itu cuma bisa beli bola ubi. Dipotong pajak 20% jadi tinggal 22.000 kalau nggak salah. Itu masih banyak kita bisa juga nabung. Ya, kita bisa nabung untuk tahun depannya kita ikutin yang di warna. Terus ya itu di warna juga berkesan. Nah, ya tentunya setelah itu ya kita berkali-kali kompetisi. Terus yang sebetulnya yang tahun kemarin 2 tahun lalu yang
ya, yang sebetulnya tuh kita tuh maju mundur tuh mau ikut kompetisi itu yang di Tolosa. Oke. Karena kan 2016 kita menang di Tolosa, 2017 EGP di Tolosa. Pada saat itu diminta oleh panitia khusus. Jadi itu 50 tahunnya Tolosa dan mereka memang mengundang juara-juara pertama dari kompetisi Tolosa sebelumnya gitu kan. Yeah. Tapi kan di pikiran kita, ya walaupun masa tiap tahun kita ke Tolosa gitu kan. Terus udah gitu, ya anak-anak kan ya tahu sendirilah. Kalau kita kompetisi ya sering kompetisi ya jalan-jalan gitu kan. Kan negara yang sama gitu kan kayaknya. Bosan gitu ya. Sampai akhirnya kita bilang enggak, kita nggak ikut. Terus udah gitu, apalagi setelah si panitia tuh ngasih lihat, ini nih peserta-peserta yang lain yang mau ikut nih ini. Pas lihat ada Brady, terus ada Zen Jacob, ada si Kamer, terus ada si ini. Aduh, udah deh mundur aja gitu kan, kita ngapain juga ke situ. Kita kayak buang-buang energi gitu, kayak masuk ke kandang singa gitu kan. Gitu. Ya, terus masuk ke kandang singa. Travel Chess, terus udah gitu si Mikrokosmos itu juara dari negara-negara ya itu the best-nya datang ke situ kan. Gitu. Terus cuman pada tahun 2018 tuh saya tuh berpikir ini kita cari kompetisi juga di tempat yang lain gitu kan untuk kalau kita nggak ikut yang itu di mana gitu. Terus setelah jadwalnya ini itu terus akhirnya saya ngobrol sama tim pelatih ya, tim istilahnya pejabat nih di BMS nih ya, ada Bojel, ada Pepi, ada ada Pepi nih kayak nonton. Ada Dani gitu. Terus saya bilang, ya udah deh, kita toh sebetulnya kalaupun kita ikutan, terus kalaupun kita kalah sama mereka, ya udah deh, kalahnya juga terhormat kali gitu. Terhormat. Maksudnya ya udah orang juga tahu siapa itu Kamer, siapa itu Zen Jacob, semua udah dapat EGP gitu kan. Terus si siapa namanya yang dari Filipina, Ateneo gitu kan ikutan, terus Salt Lake gitu, terus semuanya itu pada ikut gitu kan, kayaknya bener-bener gimana sih gitu. Ya udah, tapi pada saat itu ya udah kita ikutan aja deh gitu kan. Nah terus udah gitu nah itu yang berkesan itu karena kita memang ya itu kita berusaha yang terbaik aja gitu ya, dan kita punya kekuatan dengan repertoar tentunya program yang kira-kira yang kita bisa gitu, yang itu yang modal kita sebetulnya, dan tentunya dan kekuatan penyanyinya juga kita udah hitungan lah ya, harus memang bisa di atas kertas tuh harus udah bersaing lah dengan mereka gitu, jangan sampai kita misalnya kekuatan kita juga ini udah berani paling nggak tuh kita bisa tampil maksimal gitu gitu. Jadi begitu kita tampil kan itu ada 3 atau 4 kali sesi gitu ya kompetisinya. Nah itu ada penonton yang nyamperin gitu ya, pokoknya dia suka sama BMS gitu dan segala macam. Nah dari situ baru ya ada harapan nih bisa menang nih. Karena kan yang diambil dari berapa 30 pada suara atau berapa lupa deh saya. Itu di 4 juara 1 gitu kan gitu. Nah terus dan ternyata kita dapat gitu salah satu juara satunya. Itu jadi ya buat kami itu salah satu kompetisi yang memorable lah, yang berkesan sekali gitu. Dan di Tolosa itu memang menyenangkannya karena kita selain kompetisi kita konser di beberapa tempat gitu. Sama Oktoberfest juga sama, kita konser di beberapa tempat dan sangat intens gitu. Jadi bukan cuma bareng-bareng sama choir lain, tapi kita tampil sebagai choir sendiri di konser itu gitu. Itu buat kita juga banyak pengalaman yang kita bisa pelajari gitu ya, untuk menyusun program biar
Nah, orang Spanyol juga kan mereka tuh sangat responsif gitu. Jadi kalau mereka seneng dan itu tuh mereka langsung kayak kelihatan gitu tuh kalau 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 mereka suka gitu kayak gitu-gitu. Ya. Gitu deh kurang lebih ya. Jadi yang paling berkesan yang itu ya, Kak ya. Ya, di antaranya. Di antaranya. Ya. Karena masuk ke kandang macan itu ya, Kak ya. Tentunya waktu sama TRCC juga. Ya, itu ya, pasti juga ya, Kak, yang menang EGP ya. Cuman itu kayak udah setengah yakin sih sebetulnya, bukannya sombong. Setengah pede. Soalnya itu nggak ke kandang macan ya. Enggak, justru itu di tahun yang sama sebelum kita ke kandang macan. Ya, ini enggak, tapi maksudnya kalau yang pas sama BMS kan saingannya macan-macan semua gitu ya. Ya. Aduh. Jadi ya itulah teman-teman ya. Jadi Kak Afif juga sempat mengalami dilema itu, gue berangkat kompetisi nggak ya, perlu nggak ya, takut kalah gitu, tapi ya berangkat aja karena memang tadi yang dari Kak Afif bilang pertama, yang dihargain itu adalah prosesnya gitu, walaupun kita nggak menutup kemungkinan juga, nggak menutup ini juga bahwa ya kita pengen menang gitu, tapi kan prosesnya itu ya Kak, itu benar-benar karena paduan suara dan musik itu memang proses gitu, bukan Indomie aja harus dimasak kan Kak, nggak bisa langsung, bisa sih langsung dimakan, cuman kan terus enak gimana lagi gitu ya. Dikremes-kremes gitu ya Kak, enak banget itu dari plastiknya, terus langsung dimakan, ya ampun sobat micin. Nah Kak, jadi tadi aku sempat notice Kak Afif ngomong ini, jadi pada saat Kak Afif mengalahkan paduan suara yang istilahnya macannya, tadi adik sempat bilang apa sih, artis YouTube paduan suara gitu ya. Menurut Kak Afif tuh waktu itu tuh Kak Afif apa sih strateginya gitu yang menjadi kelebihan? Itu kan aku yakin itu ada tangan dingin Kak Afif, tangan dingin yang meramu itu betul. Gitu. Jadi kita kan diminta untuk tampil dalam satu program selama 30 menit. Nah, 30 menit itu, bayangin nggak sih kalau juri itu, misalnya itu berapa, saya lupa ada berapa puluh choir ya, 20 gitu kan, itu berarti 15 jam kali ya, kalau 30 choirnya 15 jam kan, berarti kalau 30 menit gitu kan. Betapa melelahkannya seorang juri. Betapa enaknya Kak, enaknya. 26, ternyata 26. Ini ada info dari Reno, Krisna. 26. Iya, Reno. Berarti kan 13 jam. Harus menjuri dengan standar paduan suara yang kurang lebih itu sama gitu. Yes. Semuanya bagus-bagus ya Kak. Nggak mungkin nggak bagus kalau udah nyampe sana ya. Gitu. Nah, berarti kita harus berpikir apa? Nah, balik lagi ke estetika, gitu. Ya. Jadi ketika secara teknik orang udah menguasai, nah itu estetikanya. Jadi sekarang estetika yang pertama mungkin program, ya, pemilihan lagu, terus flowingnya gimana gitu. Terus udah gitu, apakah itu? Jadi ada saat dimana juri tuh atau orang yang nonton tuh dia pengen relax, gak mau pengen nilai misalnya gitu. Terus ada yang intens misalnya, ada yang mesti benar-benar harus semua detail-detailnya tuh harus berjalan gitu. Tapi ada juga yang saat dimana orang masih cuma dengar aja deh kayak gitu. Sama seperti konser gitu. Jadi bayangin aja waktu saya nonton juga ada paduan suara lain dan itu paduan suara udah sangat ternama gitu, dan selama setengah jam itu lagunya hampir mirip gitu. Ya. Padahal suaranya udah bagus banget segala macam. Tapi ya gitu. Jadi mungkin boring gitu ya Kak. Jadi kayaknya tuh kalau saya berusaha untuk si anak-anak ini kan, saya pernah selalu berusaha untuk mengeksplor anak-anak tuh, memanfaatkan keahlian anak-anak nih ya, yang belum keasah nih ya, dari nyanyinya, dari bahasanya,
dari suaranya, bahasanya, terus juga dari koreonya gitu. Koreo. Terutama sih kalau kayak gitu kan musiknya dulu gitu. Nah itu musiknya Ya, itu betul. dieksplor, musik dari style apa gitu, zaman apa, terus gitu dari zaman apapun dengan apa style yang berbeda. Nah itu juga kan berarti tantangannya berbeda. Nah itu yang apa yang mungkin salah satu strategi saya untuk bisa menunjukkan kekuatan kita tuh seperti apa gitu ya. Ya, jadi tuh hati-hati ya teman-teman. Penting banget emang masalah repertoar ya Kak ya. Karena kalau Betul. dan aku waktu itu juga pernah ikut kompetisi, terus juri pas meet the jury dia juga ngomong, saya udah maksudnya dia ngomong keseluruhan gitu ya, peserta-peserta ini harus hati-hati milih repertoar karena juri ini udah denger ratusan grup kayak gitu. Kita cari bukan hanya yang bagus tapi yang punya sesuatu kata dia gitu. Ya itu betul. Iya benar. Yang mungkin jadi apa kekuatan kami waktu kita kompetisi mengalahkan 2018 macam-macam itu ya kayak. Dan waktu kemarin juga sama, waktu yang 2019 juga yang saingan kita dari Jepang itu kan, Jepang kurang apa sih? Iya. Ininya, ya kan mereka sangat perfect gitu dan ya, kayak. segala macam gitu. Dan kalau lihat programnya juga sama, mereka juga sangat berakam. Cuma ya itu, jadi si rasa itu yang apa? Harus diasah ya Kak. Si proporsinya itu yang kadang-kadang tuh kepekaan dengan harmoni, progresi harmoni, kepekaan dengan line melodinya seperti apa, itu yang kita tuh harus benar-benar digarap gitu, dirasain, digarap. Nah itu yang kadang-kadang di sekolah tuh nggak dapat. Oke. Itu tuh. Ini menarik ini. Kadang-kadang justru adanya tuh misalnya di latihan, ikut choir mana, ikut kayak gitu menurut saya. Yang saya alami itu seperti itu, ya. Dan tentunya pengalaman diri sendiri juga, ya, dengan musiknya itu sendiri yang apa bikin apa kita berkomunikasi dengan musiknya itu mungkin makin berumur gitu. Kesempatan pengalaman juga makin dalam, makin banyak gitu ya. Jadi Ini aku tertarik kata-kata Kak Afif nih, berkomunikasi dengan musiknya. Nah, ya. Oke, jadi kita harus punya connection sama si musiknya itu ya, Kak ya. Ya, itu penting banget ya. Penting banget ya. Oke. Kak, ini ada juga nih yang tanya nih dari teman-teman kemarin begitu aku tahu mereka tahu mau ngobrol sama Kak Afif nih. Kak, pernah nggak sih Kak mengalami ini masalah paduan suara dimanapun ya? Pernah nggak sih Kak mengalami masa penyanyi kan silih berganti ya Kak, audisi dan sebagainya. Pernah nggak sih dapat penyanyi tahun itu tuh dapat penyanyi yang nggak memenuhi standar Kak Afif gitu? Baik waktu itu di PSM Unpar atau pada saat di BMS gitu. Ini hasil didikan profesor saya. Jadi, ini dia selalu bilang bahwa tidak pernah ada penyanyi yang salah. Yang salah kita udah Kak. yang salah itu selalu konduktor. Konduktor, bener. Gitu. Jadi tapi itu betul. Maksudnya gini, kalau ketika kita dapat penyanyi yang kurang bagus, ya, gitu. Berarti kita yang harus pinter pilih-pilih lagunya yang sesuai dengan penyanyinya. Gitu. Nah, realistis. Balik lagi ya, Kak. Betul, harus realistis. Betul. Oke. Jadi kalau kita mau bikin rumah, kita nggak punya budget. Balik lagi ke arsitek. Nggak usah mesti yang macam-macam. Ya, toh yang sebetulnya membuat kita nyaman, gitu. Yang membuat kita tuh bahagia tuh apa, gitu. Toh sebetulnya bukan musik yang susah. Gitu. Bukan musik yang susah, bukan rumah yang mewah gitu, ya. Ya, tapi bagaimana hasil yang kita dapatkan dengan musisi yang kita punya. Makanya kalau begitu kita dapat penyanyi yang misalnya kebetulan nggak terlalu bagus, ya saya juga pilih penyanyinya, pilih lagunya yang sesuai dengan mereka. Disesuaikan gitu ya.
Kak ya. Betul. Ini Oke. pilihan repertoar tuh segitu banyaknya. Apalagi Ya, dengan keadaan zaman sekarang mau pesen online, mau lihat di ya, MSLT gampang. atau di CPDL apa tuh bisa Ya, gitu PDL. ya. Ya, 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 ya. Betul gitu. Ya, 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 ya. Jadi itu yang bikin kita juga jadi happy gitu. Betul, betul. Ngapain Dan cari penyanyi masalah? juga, ya. Bener. Dan penyanyi juga kan sebenarnya mereka ikut choir, misalnya Kak, bukan kalau yang BMS kan memang yang maksudnya profesional lah ya gitu. Cuman maksudnya kalau yang kur-kur teman-teman yang baru memulai itu kan mereka ikut choir mungkin karena mereka untuk rilis stres gitu ya. Ya, Jadi mungkin betul. jika kita merasa kita nggak dapat penyanyi yang kurang oke, ingat salahnya di kita, bukan di penyanyinya. Tapi waktu aku les coding sama Ko Tommy juga gitu, pokoknya bisa ini gimana ya kok ini enggak ini ya kamu yang salah. Oke. Jadi bukan salah penyanyinya, kita nggak bisa jalan penyanyi, kamu yang salah, kamu harusnya tahu gimana ini gini. Oke. Jadi semua salah kita ya, dear penyanyi, kalian tidak salah, kita yang salah. Oke, bye. Oke, jadi kalau aku ambil kesimpulan menurut saran Kak Afif, dan ini juga katanya profesornya Kak Afif gitu ya, bahwa kita harus realistis memilih program, realistis memilih repertoar, termasuk realistis mengikuti kompetisi juga ya Kak? Ya. Ya. Ini langsung pada bersorak-sorai semua loh di komen Kak. Langsung wow. Di komen juga. Dulu Kak Afif hobi mengeliminasi penyanyi. Itu sebetulnya udah itu kalau kadang sudah sangat terpaksa. Iya. Dan kita tuh mengeliminasi, mengaudisi tuh juga bebannya gak enak banget ya Kak. Ya nggak sih? Iya, betul. Kayak kalau bisa tuh semuanya juga kita ikutin ya. Tapi kalau ya kayak gitu, kayak iklim kayak di BMS, di Unpar dulu saya memang selalu membiasakan anak-anak tuh untuk berpikir bahwa mereka harus percaya sama konduktor. Itu juga penting gitu. Yes. Ya, betul. Jadi betul. Ya tentunya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan si penyanyi itu, ya misalnya ada yang memang kurang, kita setelah berproses berkali-kali masih sama hasilnya, ya mungkin kan itu harus ada keputusan ya, meskipun itu mungkin ada yang kurang membahagiakan salah satu pihak gitu loh. Ya, tapi kan kita tidak bisa membahagiakan semua pihak ya Kak ya. Betul. Ya. Ya, betul. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang karena kita bukan kopi. Oke Kak, ini sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, ada yang tanya Kak. Tadi kan katanya memilih program itu kan harus disesuaikan dengan kemampuan anak-anaknya. Tapi gimana akhirnya bisa mengupgrade penyanyinya gitu Kak? Menurut Kak, ya kita kasih kesempatan ya kayak seksional gitu sih ya. Kalau memungkinkan ya. Lebih intensif gitu. Dan kita kasih kesempatan, kita lihat nih, kadang-kadang tuh penyanyi juga nggak semuanya kan punya bahwa dia tuh tahu bener apa enggak gitu loh. Yes. Entah itu notasinya, entah itu cara nyanyinya gitu. Nah, kalau begitu memang perlunya kalau seksional tuh atau secara individual tuh kita bisa tahu, kitanya tahu dan penyanyi juga tahu gitu, lebih pasti mereka kesadaran dengan bodinya atau dengan aparat suaranya semua instrumen nyanyinya, dengan instrumennya, dengan proses suaranya itu bagaimana produksi suaranya, itu yang mereka harus tahu gitu. Kadang-kadang tuh ya itu sangat-sangat membantu. Ya, untuk kayak maksudnya istilahnya mengupgrade gitu ya, biar kadang-kadang tuh, nah itu yang sama nih, kayak persepsi estetika juga, ini balik ke estetika. Misalnya yang satu bikin crescendo seperti ini, yang satu bikin seperti ini. Nah itu yang kadang-kadang kalau udah seksional tuh mereka tuh jadi ngerti, oh yang sebetulnya dimaksud dengan konduktor tuh kayak gini gitu.
Kalau kita di Ya, ngomong ya. begitu susah gitu ya. Ya. Jadi memang perlu untuk apa? Untuk jangan ngabis-ngabisin waktu seksional, tapi juga nggak ada pemecahan gitu loh. Itu Nah, kadang-kadang terus yang ada nggak ngerti bising apa terus gitu. ya. Iya kan? Nah, ini nih, tadi kata Kak Afif, semua salah konduktor. Dua, konduktor juga harus tahu nih gini. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Kak Afif nih ya. Ini aku belajar banyak banget sih Kak. Jadi skill apa sih yang menurut Kak Afif nih ya, yang bisa di-sharing ke kita? Skill apa yang harus dimiliki oleh seorang konduktor? Jadi kalau yang aku rangkum, ini kan konduktor itu arsiteknya gitu kan, arsitek paduan suaranya, arsitek musiknya, arsitek lagunya, semua ada di tangannya konduktor ini gitu, ada di sininya konduktor. Nah, menurut Kak Afif, skill apa sih yang harus dipunyain sama konduktor? Dan sama tadi Kak Afif kayak sectional-sectionalnya itu kayak yang tadi Kak Afif bilang, apakah harus si konduktornya itu yang pegang atau kita bisa berikan proyeknya gitu ke yang lain gitu Kak? Kalau saya melihat kasusnya ya, kalau misalnya ini pertanyaan terakhir dulu, kalau misalnya perlu apa enggaknya kita perlu misalnya pakai asisten atau orang, misalnya kadang-kadang misalnya anaknya kita kasusnya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat nih, kalau si anak nih kayaknya bisa cepat atau gimana nangkepnya atau gimana, itu sebenarnya sama orang lain nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya justru kalau saya yang agak lama ini yang kadang-kadang tantangan gitu buat saya untuk bisa memecahkan gimana cara bisa komunikasi sama orang yang seperti itu gitu. Karena saya akan berusaha dengan kalau misalnya nggak bisa cara lewat sini, lewat sana, lewat sini, gitu loh. Jadi kayak misalnya untuk placement suara gitu. Itu orang tuh bisa macam-macam imajinasinya gitu. Betul. Maksudnya spot, maksudnya tuh fokus tuh macam-macam gitu. Nah itu kadang-kadang ya itu kalau misalnya untuk beberapa anak yang memang kira-kira malah agak susah, itu buat saya malah saya pengen nanganin kayak gitu. Ya malah tertantang gitu ya Kak. Karena itu tadi Kak Afif tuh menghargai proses itu gitu. Jadi Kak Afif malah penasaran. Terus dan saya justru jadi belajar. Terus terang saya tuh justru belajar dari murid-murid yang punya masalah itu. Gimana gitu. cara cari jalan keluarnya gitu ya Kak? Begitu masalahnya bisa terselesaikan misalnya dengan cara B yang biasanya saya menggunakan cara A untuk menyelesaikan masalah itu, tapi nggak bisa terselesaikan, saya coba B atau C, dan ternyata yang C itu bisa gitu. Nah itu kan berarti ada masukan saya untuk misalnya ketemu lagi orang murid yang lain bisa mengatasi hal bisa lebih cepat gitu. Kayak gitu ya. Terus ya itu skill kayak mendeteksi penyanyi nih kurangnya kelebihannya atau apa, itu harus konduktor harus punya skill itu. Nah, gitu, ya itu. Jadi skill apa aja Kak yang baiknya dikuasai selain mungkin, ilmu conducting? Skill ya itu masalah teknik mungkin ya, tekniknya dari teknik ya, kalau conducting menyanyi ya teknik menyanyinya ya itu harus punya skillnya. Terus udah gitu juga kalau misalnya dari estetika ya mungkin skill tentang penguasaan repertoar gitu ya, tentu harus kayak tahulah paling nggak mungkin basic-basicnya style dari berbagai zaman itu seperti apa gitu. Terus cuma hati-hati juga kadang-kadang kita nih bukan dijerumuskan sih, di cara berpikirnya gini. Jadi saya pernah punya pengalaman kita bawain lagu dulu Brahms misalnya gitu. Terus dibilang gitu, bunyinya kurang Brahms gitu. Terus kita bawain Mozart, bunyinya kurang Mozart gitu. Terus bawain siapa, bunyinya kurang. Terus saya tanya sama profesor saya gitu, profesor itu sebetulnya gimana sih gitu? Apakah betul bahwa Brahms itu punya bunyi
Mozart tuh punya bunyi gitu kan. Schubert tuh punya bunyi. Terus profesor bilang itu ini ada sistem pendidikan satu negara yang suka mengkotak-kotakan seperti itu, kata profesor saya gitu. Jadi kamu balik lagi harus menganalisa musik itu sendiri seperti apa gitu. Ya, balik lagi ke estetika tadi, ke pekan estetika. Teksturnya kayak apa? Terus progresi harmoninya kayak apa? Gitu. Terus nanti keluar dinamiknya seperti apa? Gitu. Karena apa? Kalau kita lihat Brahms itu musiknya bisa 1000 warna kali ya, bisa 1000 macam. Meskipun apa namanya Brahms, tapi dia bikin ada Volkslieder, ada lagu-lagu folk song. Terus dia bikin kayak misalnya ada yang lebih tragis, ada yang lebih ada requiemnya juga macam-macam, di dalamnya tuh ada macam-macam. Nah, itu yang akhirnya kayak Mozart di awal, atau Mozart bikin sonata di bagian tengah, sama Mozart Requiem, Lacrimosa sama pas Dies Irae, sama itu kan beda-beda itu. Iya. Semuanya itu padahal Mozart gitu. Schubert juga sama gitu. Jadi kita lihat lagi konteksnya, itu satu komposisi itu apa sih maksudnya gitu. Dari situlah kita baru bisa menganalisa, terus kita bisa menginterpretasikan tuh lagunya seperti apa. Tapi kalau di awal sudah bilang kita mengejar suara Mozart, mengejar suaranya Schubert, mengejar suaranya Brahms gitu. Memang ada tipikal, ada satu ciri khas ya, kayak misalnya di zaman romantik Brahms itu dia punya frase yang panjang-panjang, punya klimaks yang ini memang ada seperti itu. Tapi saya bilang itu nggak semua Brahms juga seperti itu gitu. Itu skill juga itu. Jadi kalau belajar juga makanya kita kalau belajar tuh makin lama makin bodoh. Benar. Benar. Makanya kalau apa-apa saya misalnya ada orang yang ya ini gini saya diem aja gitu. Karena buat saya kok saya rasanya yang saya rasain nggak gitu. Atau yang saya baca atau yang saya berbeda gitu. Jadi saya nggak berani untuk mengasih satu statement gitu. Karena buat saya juga saya masih mengalami musik itu masih saya terus pelajari gitu ya. Itu terus begitu skill tentunya skill komunikasi sama penyanyi, sama musisi ya. Gitu. Ini ya sebalik lagi kita juga harus tahu, saya bilang gitu. Ini juga kayak balik lagi ke arsitek nih, kalau bikin bangunan fungsinya yang menghuni itu siapa gitu. Ya, itu kan? Balik lagi ke awal tadi ya Kak ya. Kalau misalnya psikologis anggotanya yang baru, kita nggak perlu ya bikin bangunannya yang gimana gitu ya Kak ya. Ya, it's okay. Maksudnya kita justru melihat apakah memang penyanyi baru tapi udah pengalaman ya. Sowat gitu ya, itu bisa pakai gitu ya. Maksudnya kalau misalnya itu balik lagi gitu. Nah, itu kalau misalnya kita lihat kayak misalnya gini, sama-sama kur dewasa gitu. Tapi ada kur dewasa yang memang secara musikal kurang, atau secara ini kayak gitu-gitu ya. Nah, ini juga yang musikal juga sama gitu. Musikalitasnya tinggi tapi bukan emosionalnya, ada yang sensitif banget. Ada yang cuek. Nah, itu yang apa ya, itu sebagai konduktor kita harus bisa secara jeli gitu mengerti, tapi juga dalam hal yang bersamaan kita juga nggak bisa membiarkan misalnya satu orang nih punya sifat yang sangat emosional. Nah, itu yang tapi kebablasan misalnya kayak gitu. Itu juga itu yang harus kita tangan besi kita keluarin gitu. Jadi tetap kita mengerti mereka yang ngerti juga kita gitu. Ya. Gitu. Jadi Aku tertarik tadi sama kata-kata Kak Afif, kita harus berkomunikasi dengan penyanyi gitu. Nah, selama ini tuh bagaimana sih caranya Kak Afif menjaga penyanyi itu tetap awet gitu loh. Kak, ini pasti tips semuanya teman-teman nih banyak yang nanya gitu. Gimana sih caranya gitu?
Mm-mm. Ini ya kayak misalnya alhamdulillah di BMS itu kan proses perekrutan setiap tahun gitu kan. Yes. Ya, dan cukup sulit juga gitu ya untuk Mm. bisa masuk di situ. Nah, berarti kan memang sudah tersaring. Nah, ini buat saya ini bisa berkat, bisa juga buat kalau sayanya nggak hati-hati, ini bisa juga buat memalukan kita sendiri gitu. Kalau Oke. kitanya juga tidak belajar gitu ya. Jadi selama tentu orang-orang yang datang ke gabung di situ kan mereka pengen dapat sesuatu yang berguna, ya kan? Ya. Dapat sesuatu yang berguna. Terus kemudian mereka datang di Jakarta dari jarak mungkin ada yang 20 km, ada yang 10 km, ada yang dari luar Jakarta untuk datang ke latihan dan mereka coba on time. Ya. Nah, itu yang kita harus hargai gitu. Jadi jangan sampai waktu mereka yang sudah datang ke situ latihan juga kita sia-siakan dengan cara proses latihan yang bertele-tele, yang buang-buang waktu gitu. Efektif rehearsal ya Kak ya? Betul. Jadi, nah dan itu datang dari persiapan seorang konduktor ya? Dan itu juga kematangan secara emosi dari seorang konduktor juga itu penting banget gitu. Jadi kadang-kadang tuh misalnya nih saya habis misalnya ketemu orang ngeselin sebelumnya nih gitu. Nah itu terus ke bawah-bawah gitu di latihan. Terus jadi kita marah-marah misalnya sama si penyanyi gitu kan. Padahal itu nggak ada urusan, mereka kan nggak salah gitu. Itu perlu proses. Zaman saya waktu ketika masih muda belia dulu ya, masih 20 tahun lalu juga saya tuh menyamaratakan gitu. Jadi kalau misalnya ada satu penyanyi yang misalnya saya juga marah ke semuanya gitu. Kalau misalnya satu nggak bisa, saya marah ke semuanya gitu. Ya itu wajar. Itu kan kalau sekarang setelah saya belajar, mereka tuh nggak salah. Kasihan yang mereka sudah datang gitu. Kena omelan kita ya. Tapi kadang-kadang kita juga ingin menunjukkan bahwa ini kalau kita sudah dalam tahap marah atau serius atau tegas, itu berarti ini keadaannya sudah tidak bisa dibiarkan gitu ya. Jadi memang saya sebagai konduktor kadang-kadang tuh antara hubungan kan kita dengan penyanyi juga kita temen, ya betul. Kan? Entah temen, entah adik, entah apa gitu ya. Jadi di luar itu penyanyi kita gitu. Ya. Nah itu hubungan sebagai teman itu yang harus kita tetap jaga. Dan gimana juga, tapi dalam saat yang bersamaan kita harus tegas gitu. Proses sampai di mana mereka mengerti bahwa ini adalah satu yang harus ditegaskan. Di luar itu konteks pertemanan atau itu adik kakak atau apapun gitu. Ya. Itu yang harus kita bangun. Gitu. Dan itu butuh waktu, tapi lama-lama ya itu sebuah kebiasaan ya, sebuah tradisi. Jadi saya tidak canggung-canggung untuk menegur siapapun gitu. Dan maksudnya dan saya juga tidak canggung untuk menghargai atau menunjukkan apresiasi gitu kalau memang mereka bagus atau apa gitu ya. Jadi jadi harus betul-betul semuanya proporsional ya Kak ya. Jadi menjaga relasinya gitu ya, di luar latihan kita temenan, nongkrong bareng gitu ya Kak ya, di PS gitu nongkrong bareng kan. Kita ketemu di Union waktu itu Kak. Tapi di latihan ya kalian penyanyinya, saya konduktornya gitu ya Kak ya. Ya jangan sampai gimana? Biar betah tuh ya tentunya program pemilihan lagu gitu harus balance gitu, harus seimbang antara yang menantang sama yang buat mereka menghibur, fun ya, sama yang belajarnya banyak atau apa gitu yang banyak itu juga bikin mereka nggak merasa bosan ya. Enjoy latihannya juga Kak, kayak yang Kak Afif bilang tadi kan, karena banyak yang datang jauh, apalagi di Jakarta ini kan macetnya luar biasa ya Kak ya.
Ada yang pulang kantor, bela-belain malam-malam masih latihan, pasti kan pengennya sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita mungkin Kak Afif strateginya tuh kayak bikin efektif rehearsal gitu ya, kan latihannya juga nggak yang 5 jam gitu, tapi sebentar, tapi banyak yang bisa dilakukan, and then mereka pulang dengan happy gitu ya Kak ya. Iya, itu yang penting. Iya. Tuh ya, teman-teman, udah dicatat ya semuanya ya. Ini mata kuliah berapa SKS loh ini loh, banyak banget. Kak, ini udah mau jam 10 loh, Kak. Oke, ini tinggal dikit lagi. Kak, ada nggak ini penyanyi yang mintanya lagu yang susah gitu Kak, tapi padahal mereka nggak sadar kemampuannya gitu. Nah, sebagai konduktor tuh harus gimana Kak? Misalkan sekarang trennya wah di YouTube lagunya ini Kak, terus tiba-tiba biasalah penyanyi-penyanyi kita bawain ini juga dong gitu. Nah, gimana nih ngasih pengertian ke tanpa ujungnya jadi mengecilkan kemampuan mereka gitu. Kan nggak mungkin kita bilang lu mah belum mampu gitu. Atau kita bilang gitu aja? Apa ya, kadang-kadang tuh kalau saya urusannya dengan artistik sih ya. Jadi kalau misalnya, kayaknya kita misalnya sama lagu yang lain misalnya nggak cocok, misalnya gitu. Misalnya, atau sayanya sendiri kayaknya belum mampu gitu, bukan penyanyi yang mampu gitu. Kita bilang aja, kitanya yang kayaknya, saya sendiri kayaknya buat saya belum terlalu jauh untuk kayak gitu, misalnya kayak gitu. Tapi sekarang tuh banyak banget sih ya, kalau lagu-lagu yang abad 21 nih kedengarannya kayak susah keren, tapi sebenarnya nggak susah. Oh iya. Iya, secara nyanyi dibandingkan dengan lagunya zaman romantik zaman romantik atau zaman Renaissance gitu. Itu kalau menurut saya tuh jauh lebih susah, atau awal abad 20 ya. Gitu. Nah, abad yang 21 tuh kayaknya meskipun ini cuma asal biasanya mereka tidak punya apa ya? Secara teknik tuh nyanyi ya kalau udah tinggi terus gitu loh. Maksudnya dari tesituranya juga kadang-kadang mereka udah lebih ngerti atau lebih nyaman gitu ya. Jadi ya cuman ya itu, jadi urusannya bukan ke teknik tapi ke artistik gitu ngomongnya gitu. Mungkin kalau ke artistik kan kita nggak bisa lebih orang tuh jadi ini kan ya udah deh, ini kan selera konduktor gitu mau gimana. Balik lagi, nggak ada konduktor yang salah. Nggak ada penyanyi yang salah, konduktor yang salah. Iya, yang salah konduktor ya. Nanti berarti bilang aja, tadi yang nanya seperti itu sebut saja dia mawar Kak. Langsung soalnya tadi nanya Kak. Bilang aja, nanti ya sebentar ya, saya lagi pelajari dulu nih lagunya. Nanti begitu saya udah bisa, saya kasih ke kalian. Tapi udah setahun dia udah lulus, baru. Bisa gitu, atau bisa juga, misalnya juga ngomongnya ya memang terlalu susah buat kita gitu. Ya, jujur aja ya, jujur aja. Mungkin bilang aja buat kamu nggak susah, tapi untuk orang-orang yang lain gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti kita satu saat kita bisa coba. Gitu. Nah, gitu. Oke Kak, ini terakhir nih Kak. Apa sih Kak pesan-pesan Kak Afif untuk semua teman-teman konduktor dan insan paduan suara Indonesia, Caela. Apalagi terutama di masa pandemi ini ya Kak, yang kita hampir semua konser batal, semua kompetisi batal. Terus dan apa harapan Kak Afif untuk, tadi kan Kak Afif tuh belajar katanya untuk berguna untuk paduan suara Indonesia tuh kan Kak. Nah, harapan Kak Afif untuk paduan suara Indonesia tuh apa Kak? Ya. Aduh, menghela nafas dulu, ini panjang kayaknya, berat. Bukan, enggak, justru saya bingung gitu karena tadi sebenarnya dari penyampaian saya sampaikan berjam-jam ini tuh banyak sekali yang sudah kayak pesan yang terselubung untuk para konduktor sebetulnya. Gitu. Ya, jadi mungkin intinya semua itu kita bekerja keras dan menghargai proses gitu. Dan
apapun hasilnya ya itu dosanya konduktor gitu. Saya habis ini alih profesi aja deh, Kak. Saya jadi chef aja. Gitu. Jadi, nah ini kayak sekarang nih justru waktunya banyak buat konduktor tuh ya di waktu seperti ini untuk misalnya skill, misalnya sight reading Yes. atau hearing gitu, atau mungkin baca-baca apa tentang style. Itu sekarang banyak kok ininya apa, misalnya style zaman Renaissance tuh apa sih gitu. Ya. Terus udah gitu apa kayak misalnya kalau misalnya punya piano, misalnya kayak belajar hearing tuh bukan cuma hearing gitu, tapi kayak apa main koral 4 suara gitu. Ya, benar. Baca di itu, misalnya baca partitur gitu di piano. Ya. Gitu. Tahu mana ya, yang harus lebih dominan gitu ya, Kak ya? Skill apa yang mungkin beberapa orang masih belum sempat ya. Gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu terus. Ya kalau bisa sempat mungkin sekarang belajarlah dengan guru-guru teori, ya belajar harmoni gitu. Karena kita juga harus tahu gitu untuk apa progressive chord tuh seperti apa, biar kaitannya dengan sejarah musik, apa dengan style dari berbagai zaman tuh ngerti gitu, ya. Ya. Di zaman ini kayak apa, mana nih klimaksnya, mana mesti rilisnya, mana kadensnya, mana kayak gitu-gitunya tuh harus tahu gitu. Itu mungkin sekarang tuh bisa tuh belajar, ambil waktu lah untuk khusus belajar yang seperti itu. Ya tentunya yang lain juga banyak dengar musik untuk memperkaya ya, wawasan ya, untuk, apa terus juga melihat apa belajar bunyi-bunyi apa paduan suara dan itu apa sangat berguna buat bekal kita untuk melatih paduan suara gitu ya. Ya kayak gitu. Terus ya teori tentang nyanyinya juga itu penting juga ya. Jadi kenapa suara tuh kayak gini, kenapa kayak gitu gitu. Ya, itu kayaknya sih mungkin apa ya harapan saya soalnya gini apa kalau saya lihat di kompetisi itu kur Indonesia tuh bunyinya semua tuh bagus gitu. Tapi selalu kurang tuh di kedalaman dalam analisa musiknya. Gitu. Komunikasi dengan musiknya itu ya, Kak ya. Ya jadi jadi menganalisa musiknya, terus begitu memahami ini tuh kenapa di bagian itu kayak gini, kenapa di bagian gini gitu. Bagaimana ya itu kenapa, terus bagaimana harusnya gimana. Nah, itu yang harus dipelajari gitu. Kan, dan itu semua konduktor. Iya, gitu. Jadi jadi apa semua tuh kan kayak estetika, saya balik ke estetika itu dalam menginterpretasi lagu itu kan harus pakai logika. Yes. Ya, jadi harus ada dasar kenapa sih menginterpretasi kayak begitu gitu. Nah, itu mungkin pesan saya di sini untuk konduktor juga latar belakangnya itu yang harus dipelajarin gitu. Ya. Wah, ini penting banget. Untuk itu yang mengerti nanti tuh bisa mengerti kenapa kita tuh harus memutuskan bahwa di situ tuh dinamiknya harus seperti ini gitu. Ya. Jadi nggak hanya ikut-ikutan ya, Kak ya. Betul. Oh, si choir, apalagi kan sekarang udah ada YouTube, Spotify. Oh, si choir ini bagian ini begini, ya udah gue bikin aja sama gitu ya. Itu sebetulnya oke. Kita dengar tuh sebagai referensi tuh. Referensi, ya. Tapi kita harus tahu. Tapi kita betul. Jadi kita harus tahu. Ini kira-kira dia bikin gitu kenapa ya? Gitu. Yes. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita punya latar belakang musikalitas yang cukup, kita bisa memutuskan sesuatu yang lain, yang orang lain tuh nggak bikin kayak gitu. Ya. Wow. Oke, Kak Afif. Oke. Thank you banget. Ini live terlama. Kayaknya bener-bener. Nih ada yang bilang, nggak apa-apa Kak Afif. Ini ada yang bilang para konduktor ketampar online. Bener banget. Maksudnya kenapa? Maksudnya ya kita harus banyak terus belajar gitu Kak, bahwa yang aku ambil poinnya adalah selain kita menghargai proses, bahwa bangunan itu semua kuncinya kan selain ya ada di
tukangnya yang membangun, tapi semua grand design-nya itu kan arsiteknya gitu yang mendesain semuanya, which is konduktornya gitu ya. Coba semuanya tolong tepuk tangan online. Oke. Nah, Kak Vip, sebelum sebelum mengakhiri sesi ini biar kita nggak terlalu stres, aku mau ada challenge. Aku mau ada challenge nih ya. Ini judulnya this or that. Jadi aku sebutin 2 kata, Kak Afi pilih salah satu ya Kak ya. Oke. Oke, ini yang ringan-ringan, belakangnya agak berat Kak. Oke, Kak Afi, kopi atau teh? Teh. Teh. Makanan pedas apa makanan manis? Aduh, dua-duanya enggak, ya manis. Pilih aja mana yang paling Kak. Nah ini, pisang goreng atau apple pie? Apple pie. Wah, pakai es krim apalagi ya Kak, enak banget tuh. Nggak apa-apa, sekali-sekali aku ngerjain Kak Afif ya. Nggak apa-apa. Nggak disuruh TikTok kok, nggak disuruh TikTok. Kak, tempe apa tahu? Tahu. Tahu nih ya, jadi yang mau ngirimin Kak Afif, ngirimnya apple pie sama tahu. Tadi jangan lupa. Kak Afif, pantai atau gunung? Gunung. Summer apa winter? Summer. Oke. Konser apa kompetisi? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Khusus Kak Afif boleh jawab dua-duanya. Nah, ini. Oke, ini penyanyi-penyanyi Kak Afif, tolong ya. Penyanyi biasa aja tapi rajin, atau penyanyi bagus tapi males? Atau punya jawaban tuh, kan Kak Afif ketawa. Penyanyi bagus dan rajin. Wah, oke. Itu harapan kita semua. Emang aku menunggu jawaban itu gitu ya. Jadi, oke. Terus Kak, melototin apa ngomelin? Melototin aja deh. Kalau ngomelin capek ya Kak ya. Iya. Oke Kak, 2 pertanyaan terakhir. Amerika atau Eropa? Eropa. Oke, terakhir Kak, konduktor atau arsitek? Konduktor lah. Oh, oke, Kak Afif, aduh thank you banget ya Kak, dan Sama-sama, yang nonton dengan senang banyak hati. banget, thank you banget. Anyway, aku masih buat teman-teman semua, aku masih ada sesi ngobdar sebelum Lebaran. Aku ada sesi ngobdar sama Pepi, mau membahas aktivitas. Kak, aktivitas choir selama pandemi ini kita bisa ngapain aja untuk menjaga connection antar anggota, itu hari Kamis nanti. Terus aku akan ada sesi ngobdar juga sama Jeremiah. Ini bahasan ringan sih, mau bahas manajemen choir di choir SMA karena banyak teman-teman selama berapa tahun. Oke, Kak Afif, sehat-sehat terus Kak. Mudah-mudahan Sama-sama semua. Salam sehat nanti semua buat semua yang denger. iya, nanti kalau